Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Ia tahu bahwa Li Mingde telah meminta dukungan dari wakil wali kota Su dan mengundang Feng Yu untuk datang guna membeli kembali saham Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd. Ia berasumsi Feng Yu datang hari ini untuk meminta dukungannya, dan ia masih memikirkan cara untuk menolaknya. Lagi pula, tindakan Li Mingde juga untuk kepentingan kota, dan ia tidak bisa mendukung Feng Yu. Tapi dia tidak pernah menyangka Feng Yu datang dan tidak menyinggung masalah ini sama sekali. Malah, dia mencoba menjual sepeda motor kepadanya. Apakah orang ini begitu percaya diri atau begitu ceroboh? Perekonomian kota telah membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Sejak pabrik-pabrik memperkenalkan sejumlah besar mesin bekas dan teknologi canggih dari Uni Soviet, meskipun pemerintah mengalami banyak kesulitan keuangan tahun lalu, tahun ini kita dapat melihat peningkatan efisiensi yang jelas. Selain itu, penggerbekan tingkat provinsi dan kementerian terhadap para bos geng tahun lalu juga mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi kota. Dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian kota akan tumbuh selangkah demi selangkah setiap tahunnya. Sekalipun kota ini tidak melakukan apapun, Harbin akan tetap menonjol di negara ini. Sebagai wakil wali kota eksekutif yang bertanggung jawab atas perekonomian, ia hampir dapat melihat pencapaian politiknya akan segera diraih. Pemerintah kota berencana memperbarui peralatan kepolisian. Tahun lalu, Departemen Provinsi menyita dana tersebut. Jika pemerintah kota tidak memberikan lebih banyak kepada kepolisian, Departemen Provinsi pasti tidak akan senang. Ia memikirkannya dan memutuskan bahwa melengkapi polisi dengan sepeda motor adalah ide yang bagus. Hal itu tidak hanya akan memberi mereka moda transportasi yang lebih baik, sehingga memudahkan mereka untuk menjawab panggilan atau mengatur lalu lintas, tetapi juga akan memberi mereka penjelasan kepada Departemen Provinsi, yang akan sangat menyenangkan polisi. Hal itu juga akan memperbaiki citra kota. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui, Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan serius dan berkata, "Saya akan mempertimbangkan masalah ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya ketika Anda datang ke pemerintah kota hari ini?" "Oh, pemimpin memerintahkan kita untuk pergi." "Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi hubungi aku kalau sudah memutuskan." Feng Yu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun saat wakil wali kota Su memanggilnya. Terdengar ketukan di pintu kantor. Sekretaris wakil wali kota Su, Xiao San, mendongak dan melihat Feng Yu. Ia melirik arlojinya, matanya berkedut liar. Sudah jam 2. Meskipun dia memanggil Feng Yu untuk datang dan janji temunya jatuh pada jam kerja sore, orang biasa yang diundang untuk bertemu dengan wakil wali kota pasti akan datang tepat waktu atau bahkan datang lebih awal. Feng Yu tiba tepat waktu, tetapi alih-alih pergi ke kantor wakil wali kota Su, ia malah pergi ke kantor wakil wali kota Zhang. Ia pikir Feng Yu akan meminta bantuan, tetapi wakil wali kota Zhang tidak datang, sekretarisnya pun tidak, dan ia bahkan tidak menelepon. Xiao San tahu bahwa terlepas dari apakah permintaan bantuan Feng Yu gagal atau apakah ia akan mengalami kemalangan, ia pasti akan mengalami kemalangan hari ini. Bos pasti akan bertanya, "Kamu bahkan tidak bisa mengatur waktu saat membuat janji? Mengapa kamu baru datang sekarang?" teriak Xiao San dengan tidak senang. Feng Yu mengangkat alisnya. "Apa? Wakil wali kota Su sudah pergi? Aku akan kembali lain hari." Xiao San terkejut dan segera meraih Feng Yu wali kota Su menunggumu di dalam. "Ikutlah denganku." Sial, Feng Yu ini benar-benar tidak patuh. Bahkan jika pemimpinnya benar-benar pergi, bukankah seharusnya kau menunggu di sini? Dia hanya berbalik dan pergi. "Ada apa ini?" Feng Yu berjalan dengan angkuh ke dalam kantor. Wakil wali kota Su dan Li Mingde, yang mendengar suara itu, sedang membaca koran, seolah-olah mereka tidak menyadari ada orang yang masuk. "Wali kota Su, Feng Yu ada di sini." Wakil wali kota Su tidak berkata apa-apa, dan Li Mingde berpura-pura tidak melihat Feng Yu. Feng Yu mengabaikan fakta bahwa wakil wali kota Su bahkan tidak memanggilnya masuk, dan langsung masuk, lalu duduk di samping Li Mingde. Li Mingde tak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Ia meletakkan korannya dan memelototi Feng Yu. "Bagaimana kau bisa begitu nakal? Apa aku sudah menyuruhmu masuk?" Feng Yu bersandar, menemukan posisi yang nyaman, menyilangkan kakinya, dan berkata kepada Xiao San, "Sekretaris San, mengapa Anda tidak minum secangkir teh?" Kali ini, wakil wali kota Su tak kuasa menahannya. Feng Yu terlalu arogan. "Ini kantornya, kantor wakil wali kota Harbin." Feng Yu datang seolah-olah di rumah sendiri, bahkan berani menyuruh Xiao San menuangkan teh. Xiao San, tolong keluar dan tunda rapat jam 3. Wakil wali kota Su mengira setelah dia meletakkan koran, Feng Yu akan berdiri dan menyapa. Tetapi Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Awalnya, ia dan Li Mingde berniat bersikap dingin terhadap Feng Yu. Ini adalah teknik unjuk kekuatan yang biasa ia gunakan, yang dirancang untuk membuat lawan kewalahan dan bingung, sehingga ia dapat menekan Feng Yu agar menyerahkan sahamnya. Namun, langkah Feng Yu untuk menutup mata dan menenangkan pikirannya langsung menghancurkan strategi yang telah lama ia rencanakan. "Xiao Feng, kau tahu apa tujuanku memanggilmu hari ini, kan?" kata wakil wali kota Su.
dengan bijaksana mencoba mendapatkan kembali inisiatif. Ia tidak mengatakan apa maksudnya, membiarkan pihak lain menebak-nebak. Feng Yu membuka matanya, wajahnya tampak bingung. Wakil Wali Kota Su, apakah Anda berbicara dengan saya? Saya tidak mendengar dengan jelas tadi. Saya baru saja pergi ke tempat penjualan sepeda motor merek Songjiang di Harbin siang tadi dan sangat sibuk. Wakil Wali Kota Su sangat marah. Pertama, sapaan Feng Yu kepadanya membuatnya sangat kesal. Kecuali di depan Wali Kota, orang lain memanggilnya Wali Kota Su. Tetapi Feng Yu bersikeras memanggilnya Wakil Wali Kota Su. Kedua, Feng Yu berpura-pura bingung dan berkata, "Saya sibuk, bisakah Anda lebih sibuk dari saya?" Seorang pemuda berpikir dia bisa menjadi sombong hanya karena dia memiliki beberapa koneksi dan uang? Xiao Feng, kau tak perlu pura-pura bingung. Kau tahu persis kenapa kami memanggilmu ke sini hari ini. Apapun kesepakatan yang dibuat Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd. denganmu, saham perusahaan mesin yang semula dipegang Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd. harus dijual kembali ke kota. Perusahaan mesin itu adalah perusahaan milik negara dan perusahaan kolektif. Ini tidak akan pernah berubah, seru Li Mingde dengan lantang. Ekspresi Feng Yu terkejut. Tuan Li, apa yang Anda bicarakan? Perusahaan mesin selalu menjadi perusahaan kolektif. Setelah restrukturisasi, perusahaan ini tetaplah perusahaan kolektif. Apakah Anda pikir perusahaan mesin sekarang milik seseorang? Setelah mengatakan itu, ia menatap Li Mingde dengan tatapan sinis. Li Mingde hampir gila karena marah, karena dia benar-benar membuat tuduhan terselubung terhadap dominasinya di perusahaan mesin. Xiao Feng, jangan menghindari masalah penting ini. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kau akan mengembalikan 14% saham itu? Tanya Li Mingde dengan marah. Juga, apa maksudmu? Aku membelinya dengan uang sungguhan. Kau mengatakannya seolah-olah aku mencurinya. Tuan Li, tolong pertanggungjawabkan ucapanmu. Wakil Wali Kota Su memelototi Li Mingde. Di usianya yang sudah tua, ia masih saja berdebat dengan anak muda. Yang paling membuatnya tak bisa berkata-kata adalah ia benar-benar kalah. Aku telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun. Wakil Wali Kota Su tidak akan membiarkan Li Mingde bicara lagi. Dalam hal bercanda, Li Mingde bukan tandingan Feng Yu. Feng Yu, jangan marah. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membahas ini. Perusahaan mesin itu adalah perusahaan yang paling sukses di restrukturisasi di kota ini dan menjadi panutan bagi kota ini. Kita jelas menginginkan saham pengendali, tapi kita tidak butuh yang besar. Kamu hanya perlu menjual 11% sahamnya ke kota ini. Bagaimana caranya? Sial. Aku sudah memeras otak untuk memikirkan ide cemerlang guna menambah kepemilikan sahamku di perusahaan mesin, dan kau menyuruhku menjualnya saja ke kota? Sebelumnya, ia membantu perusahaan mesin mendapatkan mesin dan peralatan pertanian dari Uni Soviet, dan juga mendapatkan lini produksi sepeda motor. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa ia melakukan ini untuk membantu kota? Inilah rencana-rencana yang telah lama dipikirkan Feng Yu. Kini, para pekerja di perusahaan-perusahaan milik negara yang lama ini masih sangat baik. Setelah tahun 1995, ketika tidak ada pembagian kerja, banyak anak-anak karyawan yang terpaksa masuk. Mereka tidak memiliki keterampilan dan rasa tanggung jawab, sehingga mereka menghancurkan seluruh pabrik. Feng Yu saat ini memegang 44% saham, tetapi ia belum puas. Targetnya adalah mencapai 67%, menjadi pemegang saham pengendali, dan menjadikan perusahaan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, yang beroperasi sesuai rencananya. Dia masih mencoba mencari cara untuk terus menghabiskan saham perusahaan mesin. Tetapi sekarang dia diminta untuk memuntahkannya? Mimpi. Wakil Wali Kota Su, mungkinkah perusahaan mesin mencapai profitabilitas saat ini tanpa peralatan dan teknologi Soviet yang saya beli dengan harga murah? Selain itu, mengapa begitu banyak pabrik tua di kota ini kini direvitalisasi dan menghasilkan produk yang sangat kompetitif di pasar domestik? Dan sekarang, hanya karena Anda mengatakan kota ini ingin mengambil alih perusahaan mesin, Anda malah meminta saya menjual saham saya. Atas dasar apa? Kenapa? Tidak mencekik Wakil Wali Kota Su sampai mati. Ia pikir Wakil Wali Kota Su telah mencoba membujuknya dengan kata-kata manis. Yang mendorongnya adalah Li Mingde. Ia berperan sebagai penjahat, orang baik. Ia berasumsi jika ia dan Li Mingde bekerja sama, Feng Yu akan mengalah meskipun ia menolak untuk sementara waktu. Tapi ia tidak menyangka Feng Yu akan begitu tegas. Ia tentu tahu mengapa industri kota mengalami perubahan seperti itu. Peralatan dan teknologi canggih dari Uni Soviet diperkenalkan dengan harga murah, dan peralatan lama langsung disingkirkan dan dijual. Meskipun pemerintah kota mengalokasikan sejumlah uang, sebagian besar berupa pinjaman dari bank melalui jaminan. Nyatanya, pemerintah kota tidak membayar banyak. Kini, industri di kota itu telah bangkit lagi, dan telah mendapatkan kembali kejayaan basis industrinya dahulu. Semua ini berkaitan erat dengan Feng Yu. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa Feng Yu telah memberikan kontribusi besar bagi Harbin. Sekarang Feng Yu bertanya kepadanya, dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Namun,
Dia dengan teguh percaya dalam hatinya bahwa ini demi kebaikan kota dan kepentingan seluruh warga Harbin, jadi dia harus terus memperjuangkannya. Wakil Wali Kota Su tertegun oleh pertanyaan Feng Yu. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, Feng Yu, saya tahu Anda telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan mesin, tetapi kami tidak meminta Anda untuk menjual semua saham Anda. Kami hanya menginginkan 11%, dan kami tidak akan menurunkan harganya. Kota ini memiliki rencana komprehensif untuk pengembangan perusahaan mesin, dan Anda selalu mengajukan keberatan terhadap beberapa pekerjaan Li Mingde. Ini tidak baik untuk perkembangan perusahaan. Sial, apakah kamu mengatakan bahwa aku menghambat perkembangan perusahaan mesin? Feng Yu tidak senang, dan dia tidak tahu siapa yang menghalangi perkembangannya. Karena kamu bilang begitu, aku harus mengobrol baik-baik denganmu. Wakil Wali Kota Su, bolehkah saya mendengar tentang rencana kota? Atau lebih tepatnya, rencana Tuan Li? Tanya Feng Yu sinis. Rencana kota yang mana? Itu ide Li Mingde. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, Li Mingde tidak malu. Ia melirik Wakil Wali Kota Su, dan setelah menerima tatapan setuju, ia berkata dengan arogan, Xiao Feng, aku tahu kau sangat ahli dalam mengimpor peralatan dan teknologi Soviet, dan penjualanmu sangat bagus, tetapi kau belum pernah mengelola pabrik sebesar ini sebelumnya, dan ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Dan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kau juga harus mempertimbangkan masa depan perusahaan. Perusahaan mesin akan terus berfokus pada peralatan pertanian, dan pesanan untuk peralatan ini sangat terbatas. Dan meskipun sepeda motor tampaknya memiliki keuntungan yang lebih tinggi, apakah pasarnya sebesar itu? Bahkan jika kau benar-benar dapat mencapai penjualan tahunan 200.000 unit, dengan munculnya pabrik sepeda motor di kota-kota lain, seberapa besar perkembangan yang bisa kau harapkan? Hah? Li Mingde juga yakin mesin pertanian lebih menjanjikan daripada sepeda motor? Ini sebenarnya sejalan dengan pendapat Feng Yu. Negara ini akan menerapkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada pertanian di masa mendatang. Pasar mesin pertanian sangat besar, dan harganya terus meningkat. Hal ini juga telah merevitalisasi beberapa produsen mesin pertanian yang sudah mapan. Sementara itu, harga sepeda motor sedang turun, dan pasar diperkirakan akan semakin banyak pesaingnya. Jika Li Mingde benar-benar ingin fokus mengembangkan mesin pertanian, Feng Yu akan tetap mengaguminya. Tetapi apa yang Li Mingde lakukan? Ia hanya mengandalkan kesuksesan masa lalunya. Lonjakan produksi mesin pertanian saat ini bersumber dari kekurangan pasokan, namun kurangnya perhatian terhadap inovasi teknologi serupa dengan teknologi canggih Uni Soviet yang memimpin Tiongkok. Namun, seberapa lama keunggulan ini akan bertahan? Ibarat berlayar melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Ketika mereka membelinya, mereka mengatakan bahwa mereka 10 tahun lebih maju dari Tiongkok, tetapi kenyataannya, dalam 3 hingga 5 tahun, teknologi perusahaan mesin tersebut mungkin telah kehilangan keunggulannya. Bagaimana mungkin kekurangan pasokan saat ini masih ada? Setelah Feng Yu menjabat, langkah pertama adalah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan mesin serta peralatan pertanian, serta terus menyempurnakannya agar teknologi mesin dan peralatan pertanian selalu menjadi yang terdepan di negara ini. Hal ini merupakan prasyarat untuk memastikan permintaan melebihi pasokan. Feng Yu pernah menyebutkan hal ini sebelumnya, tetapi Li Mingde berkata ia telah mempertimbangkannya. Ia telah mempertimbangkannya, dan kau tidak tahu bagaimana mengembangkan penelitian dan pengembangan dengan giat. Feng Yu ingin mencobanya. Li Mingde benar-benar percaya bahwa mesin pertanian memiliki potensi yang lebih besar, dan itu hanyalah alasan untuk berurusan dengan Feng Yu. Wakil Wali Kota Su, Presiden Li, Anda semua setuju bahwa mesin pertanian memiliki potensi yang lebih besar, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa sepeda motor adalah yang paling menguntungkan bagi perusahaan mesin. Dan Anda telah melihat penjualan sepeda motor terus meningkat. Seiring menghangatnya cuaca dan meningkatnya kesadaran merek, penjualan akan terus meningkat. Keuntungan dari penjualan 2 sepeda motor setara dengan keuntungan dari penjualan 1 traktor. Lalu bagaimana dengan biaya produksi? 1 traktor dapat memproduksi 4 sepeda motor. Dan itu belum memperhitungkan efisiensi waktu. Apa tujuan kota bagi perusahaan mesin? Bukankah tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi kota? Tapi bagaimana kalau sepeda motornya tidak laku? Seperti yang saya katakan tadi, produsen sepeda motor dalam negeri juga sedang berinovasi. Pasarnya sangat kecil dan akan segera terdampak. Bagaimana sepeda motor bisa mempertahankan penjualan? Satu-satunya cara adalah menurunkan harga. Soal mesin dan peralatan pertanian, kami tidak punya pesaing di negara ini, dan harga kami akan selalu lebih tinggi daripada produk serupa. Balas Li Mingde. Feng Yu tersenyum tipis. Meskipun harga sudah turun, marin keuntungan sepeda motor masih lebih tinggi daripada mesin pertanian. Meskipun pesaingnya lebih banyak, sepeda motor kami memiliki banyak keunggulan, seperti penampilan, pengenalan merek, dan kenyamanan. Di masa depan, kami bisa menjadi produsen dan penjual sepeda motor terbesar di Tiongkok, mendatangkan keuntungan yang stabil bagi perusahaan mesin dan pendapatan pajak yang stabil bagi Harbin. Sepeda motor terlalu mahal, dan bahkan mereka yang mampu pun mungkin enggan membelinya.
Di sisi lain, mesin pertanian berbeda. Negara kita memiliki jumlah petani terbanyak dan lahan subur yang begitu luas. Dengan semakin banyaknya lahan yang digarap, mesin pertanian tak terelakkan lagi dibutuhkan. Dari segi permintaan, mesin pertanian memiliki masa depan yang lebih baik daripada sepeda motor. Feng Yu baru kemudian mulai memandang Li Mingde dengan mata baru. Mungkinkah ia memikirkan hal ini? Sepertinya penglihatan Li Mingde tidak terlalu buruk. Karena Tuan Li begitu percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Saya katakan, meskipun produsen sepeda motor lain meluncurkan sepeda motor baru tahun ini, sepeda motor paling menarik perhatian di Tiongkok tahun ini tetaplah sepeda motor merek Songjiang kami. Feng Yu kembali bermain kata. Yang paling menarik perhatian bukan berarti volume penjualan tertinggi, juga bukan berarti keuntungan tertinggi. Li Mingde berkata dengan tegas, Xiao Feng, bagaimana mungkin kau bertaruh pada urusan perusahaan? Lagi pula, aku anggota partai, aku menolak berjudi. Feng Yu. Sial? Apa orang-orang yang menandatangani dua perjanjian perjudian itu denganku semuanya hantu? Melihat wakil wali kota Su di sebelahnya, Feng Yu mengerti bahwa sulit untuk mengatakannya di depan pemimpin. Wakil wali kota Su, Presiden Li, apapun yang Anda katakan, saya tidak akan pernah menjual saham-saham ini. Lagi pula, saya sudah menjabat sebagai direktur pelaksana pabrik sepeda motor ini. Bukankah sudah waktunya saya dipromosikan ke posisi penuh waktu? Wakil wali kota Su hampir murka. Feng Yu tidak hanya menolak menjual sahamnya ke kota, ia bahkan berpikir untuk merebut kekuasaan. Jika Feng Yu setuju menjual sahamnya, apa yang akan terjadi dengan posisi direktur pabrik sepeda motor? Wakil wali kota Su yakin ia bisa meyakinkan pemerintah kota untuk meminjamkan uang guna membeli kembali saham tersebut. Namun, Feng Yu bersikeras tidak akan menjual sahamnya, dan ia berencana menggunakan perintah administratif untuk memaksa Feng Yu menjual sahamnya kepada pemerintah kota. Dia tidak sanggup menghadapi lelaki tua Ho Hai Tao itu, dan dia tidak sanggup menghadapi bocah nakal seperti Feng Yu. Saat itu, Direktur kantor perusahaan mesin sedang bergegas ke kantor pemerintah kota. Sesuatu yang besar telah terjadi, dan ia ingin segera memberitahu Tuan Li dan menghubunginya. Tetapi mengapa Tuan Li tidak menelepon balik? Feng Yu, kau harus setuju hari ini. Ini perintah, kata wakil wali kota Su tegas. Feng Yu menyipitkan mata ke arah wakil wali kota Su. Ada apa? Apa kalian mau putus? Oke, aku tidak akan menyelamatkan mukamu. Perintah? Perintah apa? Apa hakmu memerintahku? Apa aku bawahanmu? Aku belum pernah mendengar wakil wali kota bisa memaksa warga biasa menjual saham perusahaan. Feng Yu mencibir. Serangkaian pertanyaan Feng Yu membuat wakil wali kota Su semakin marah. Biar ku katakan, kalau kau tidak setuju hari ini, lupakan saja jabatan direktur pabrik sepeda motor, lupakan saja jabatan direktur pelaksana. Dan posisi Feng Xingtai sebagai wakil presiden juga akan dicabut. Kata wakil wali kota Su sambil menggebrak meja. Grup industri pesawat terbang Harbin milik Ho Hai Tao memiliki posisi istimewa, dengan latar belakang militernya. Jika ia tidak mampu menangani ini, bagaimana mungkin ia, seorang pemuda dan seorang petani, mengelola perusahaan mesin kecil ini? Singkirkan semua posisi Anda. Lalu, melalui manipulasi kecil-kecilan, kurangi saham Anda. Pemerintah kota masih mengendalikan perusahaan mesin ini. Beberapa orang berjalan melewati pintu kantor wakil wali kota Su. Mereka jelas-jelas pegawai dari pemerintah kota. Ada yang datang untuk menonton kemeriahan, ada yang diutus oleh pimpinan lain untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan ada yang berharap bisa tampil di depan wakil wali kota Su di saat-saat genting, agar bisa menarik perhatian pimpinan dan mungkin dipromosikan. Melihat hal ini, Sekretaris Sang segera menutup pintu. Wali kota Su sudah membanting meja, dan tidak baik jika sampai ke telinga para pemimpin lainnya. Feng Yu melirik Li Mingde dan berkata, jadi, Tuan Li sudah menemukan penggantinya? Sepertinya Anda sudah lama merencanakan ini. Li Mingde dengan sungguh-sungguh menasihati, Xiao Feng, jual sahammu ke pemerintah kota, dan aku akan mengangkatmu menjadi direktur pabrik sepeda motor, tanpa bagian wakil. Mengapa kau harus kehilangan posisi sepenting itu hanya demi saham sekecil itu? Mengapa tidak mengambil uangnya dan melakukan hal lain? Bukankah kau masih memiliki perusahaan dagang itu? Feng Yu tersenyum sinis. Bos Li sangat perhatian padaku. Dia bahkan membantuku memikirkan cara menggunakan uang setelah menjual sahamku. Tapi apa kau yakin bisa mencopotku sebagai pelaksana tugas direktur pabrik? Kita ini perusahaan kolektif, dan kepemimpinannya harus dipilih. Maksudmu pemilihan umum? Para pemimpin pabrik sepeda motor lainnya adalah orang-orangku. Mereka akan memilih siapapun yang kuperintahkan, kata Li Mingde dengan percaya diri. Pemilihan umum? Hanya formalitas. Pemilihan umum dengan jumlah yang sama. Siapapun yang dia katakan akan terpilih pasti akan terpilih. Pak Li berpikir terlalu sederhana. Pemilihan untuk perusahaan mesin bukan untuk dipilih orang-orang itu. Itu untuk para pemegang saham. Wakil wali kota Su tercengang mendengar ini. Apa artinya pemegang saham bisa memilih? Feng Yu menatap wakil wali kota Su yang kebingungan dan mendesah.
Konsep yang kuno sekali. Ia berpikir perusahaan mesin seperti sebelum restrukturisasi, ketika pemerintah kota mengendalikan segalanya dan CEO memegang semua kekuasaan. Sekarang, perusahaan itu menjadi perusahaan saham gabungan, dan para pemegang saham memiliki keputusan akhir. Ngomong-ngomong, kantor belum memberitahu Tuan Li, Tuan Fu akan datang ke Harbin besok dan kita akan mengadakan rapat pemegang saham tahun ini. Apa? Rapat umum pemegang saham? Apa maksudnya? Wakil wali kota Su semakin bingung. Ia menatap Li Mingde dan bertanya apa yang dibicarakan Feng Yu. Li Mingde tercengang, keringat mulai mengucur dari dahinya. Ia tidak tahu apakah itu karena pemanas ruangan yang terlalu panas atau karena ia gugup. Dia tentu saja telah mempelajari undang-undang dan peraturan terkait restrukturisasi perusahaan menjadi perusahaan saham gabungan. Rapat pemegang saham adalah otoritas tertinggi dalam perusahaan saham gabungan. Apakah Feng Yu benar-benar bersekongkol dengan Fu Guangzheng untuk menyingkirkannya dalam rapat pemegang saham? Dang 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 dang. Terdengar ketukan cepat di pintu. Ketika Xiao San membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah direktur kantor perusahaan mesin. Bos sedang sibuk? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Xiao San dengan nada kesal. Mengapa orang-orang di perusahaan mesin ini begitu tidak patuh? Sekretaris San, tolong panggil Tuan Li segera. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengannya. Li Mingde keluar dan melihat bawahannya panik, dan ia pun semakin panik. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Kenapa kalian panik? Apa yang terjadi? Bapak Li? Wakil Presiden Fu Guangzheng menelepon dan mengatakan bahwa beliau akan datang ke sini besok untuk mengadakan rapat pemegang saham guna membahas pengangkatan pimpinan perusahaan mesin. Ujar direktur kantor dengan cepat. Apa? Membahas penunjukan pimpinan perusahaan permesinan. Li Mingde terkejut. Mereka benar-benar berani melakukan ini. Li Mingde melihat ke arah kantor bagian dalam. Apakah ini alasan Feng Yu tetap tenang hari ini? Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan datang kepada pemimpin untuk memaksa Feng Yu. Sekarang dia berada dalam situasi yang sulit dan bahkan mungkin dimakan harimau. Melihat perubahan ekspresi Li Mingde saat dia masuk, Feng Yu bertanya sambil tersenyum, Tuan Li, apakah Anda sudah menerima pemberitahuannya? Li Mingde melirik Feng Yu, lalu membungkuk dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga wakil wali kota Su. Ekspresi wakil wali kota Su berubah drastis, dan ia menunjuk Feng Yu cukup lama tanpa berkata apa-apa. Kalian berdua, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, besok aku yang akan memimpin rapat pemegang saham perusahaan mesin. Wakil wali kota Su bisa diundang untuk hadir. Hadir. Seru wakil wali kota Su hampir terkesiap. Dia kan wakil wali kota, tapi malah menghadiri rapat perusahaan sebagai pengamat. Tapi apa boleh buat? Li Mingde baru saja memberitahunya bahwa rapat pemegang saham adalah puncak kekuasaan di perusahaan mesin, bukan pemerintah kota seperti yang ia duga. Dia sangat marah sampai ingin mengumpat. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan milik negara tidak menjadi pemimpin kota? Rapat pemegang saham? Apa-apaan itu? Nak, apa maksudmu? Kau ingin menjatuhkan Li Mingde? Dia manajer umum yang ditunjuk pemerintah kota dan direktur pabrik lama. Apa hakmu untuk menjatuhkannya? Feng Xingtai menatap Feng Yu dengan ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat alien. Ayah, perusahaan ini adalah perusahaan saham gabungan. Pemegang saham tertinggi di perusahaan ini adalah rapat umum pemegang saham. Li Mingde mewakili kota dan memegang 40% saham, tetapi kami memegang lebih dari setengahnya. Setengah? Bukannya cuma 40% lebih di antara kita berdua? Maksudmu Fu Guangzheng. Feng Yu mengingatkan. Ya, Fu Guangzheng juga mendukungmu? Feng Yu mengangguk. Benar. Fu Guangzheng pasti akan mendukungku. Terlepas dari perasaan pribadi kita, kepentingan kita sama. Ayah, apakah ayah setuju menjadi manajer umum perusahaan ini? Feng Yu ingin menguji sikap ayahnya. Dalam menjalankan perusahaan, hal yang paling tabu adalah seorang amatir memimpin para ahli. Jika ayahnya yang mengambil alih, setidaknya ia akan mendengarkan nasihat Feng Yu. Feng Xingtai melambaikan tangannya. Lupakan saja. Aku sudah kewalahan di pabrik pengolahan biji-bijian. Dan aku belum pernah mengelola begitu banyak orang. Sebenarnya, menurutku Li Mingde sudah cukup baik. Sebaiknya kau biarkan dia menjadi manajer umum, agar tidak menyinggung para pemimpin kota. Feng Yu sebenarnya tidak ingin terlalu menyinggung pemerintah kota. Pergi ke pengadilan tidak akan ada gunanya. Fu Guangzheng tidak tertarik tinggal lama di Harbin, dan Feng Yu harus kuliah. Perusahaan mesin tidak sesibuk Taihua, dan ia tidak bisa mengurus semuanya. Jika Li Mingde tetap menduduki posisi manajer umum, setidaknya tidak akan ada masalah dalam operasional perusahaan, tetapi dia juga harus tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di perusahaan ini. Semuanya, saya mengusulkan rapat pemegang saham ini. Rapat ini terutama untuk membahas perubahan personel di jajaran pimpinan perusahaan mesin dan pabrik sepeda motor. Mari kita bahas secara bertahap,
dimulai dengan posisi manajer umum perusahaan mesin. Tangan Li Mingde gemetar saat menggenggam cangkir teh, telapak tangannya berkeringat. Apakah dia akan diusir hari ini? Beraninya Feng Yu melakukan ini? Apakah dia benar-benar tidak takut akan pembalasan kota nanti? Atau apakah Feng Yu mendapat janji dari wali kota Zhang? Dan akankah wali kota Zhang mendukungnya? Wakil wali kota Su sedang duduk di kantor Zhang Ruiqiang, menuntut penjelasan. Mengapa pabrik mesin kota, yang dulunya merupakan perusahaan yang baik, berubah sifatnya begitu cepat setelah restrukturisasi? Wali kota Su, tidak ada dari kami yang menyangka Harbin Aircraft Industry Group akan menjual sahamnya kepada Feng Yu. Pada restrukturisasi sebelumnya, pemerintah kota masih menjadi pemegang saham mayoritas, dan kekuasaan masih ada di tangan kami. Namun, Anda yang mengusulkan agar pemerintah kota menjual sahamnya kepada Harbin Aircraft Industry Group. Wakil wali kota Su terdiam. Bukankah Li Mingde yang memberitahunya bahwa sepeda motor memiliki potensi besar dan Feng Yu ingin bekerja sama dengan grup industri pesawat terbang Harbin? Untuk menghalangi jalan ini, ia mengizinkan grup industri pesawat terbang Harbin untuk mengakuisisi saham. Namun, ia tidak menyangka grup industri pesawat terbang Harbin kemudian akan menjual sahamnya kepada Feng Yu. Tidak ada tanda-tanda hal ini akan terjadi sebelumnya. Wali kota Su, restrukturisasi itu tepat. Bahkan sekarang, kita tidak hanya mendapatkan kembali dana awal kota, tetapi kita juga akan menerima dividen yang substansial setiap tahun. Selain itu, laba dan pajak meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan upah pekerja meningkat secara signifikan. Restrukturisasi itu sukses. Zhang Ruiqiang tidak menyangka Feng Yu akan mengadakan rapat pemegang saham untuk membahas perubahan personel di tim kepemimpinan perusahaan mesin tersebut. Apakah ini langkah untuk mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya? Ia secara khusus menelepon Feng Yu dan mendesaknya untuk tidak mencopot Li Mingde dari jabatannya sebagai manajer umum. Feng Yu menyetujuinya. Ia telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng bahwa posisi Li Mingde tidak akan berubah. Tanpa diduga, ia justru akan mendapatkan bantuan dari Zhang Ruiqiang pada akhirnya. Setelah rapat pemegang saham berakhir, direktur kantor yang bertugas merekam mengikuti Li Mingde yang putus asa. Perusahaan mesin ini telah berubah total. Feng Yu menjadi wakil presiden pertama perusahaan mesin dan direktur pabrik sepeda motor. Tak seorang pun terkejut ketika penunjukan ini dilakukan. Keluarga Feng telah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan mesin tersebut, dan pemegang saham Hong Kong, Fu Guangzheng, memiliki hubungan yang lebih baik dengan Feng Yu daripada dengan pemerintah kota. Konon, dalam rapat pemegang saham, ia jelas-jelas mendukung keluarga Feng. Jika bukan karena usulan Feng Yu, saya khawatir Li Mingde harus melepaskan jabatannya sebagai manajer umum perusahaan mesin tersebut. Kini, hanya kekuasaan cabang sepeda motor yang telah sepenuhnya diserahkan. Tetapi manajer umum perusahaan mesin tersebut masih Li Mingde. Mereka semua percaya bahwa ini adalah akibat dari tekanan pemerintah kota terhadap Feng Yu. Pengangkatan Feng Yu sebagai direktur pabrik sepeda motor tidaklah cukup. Manajemen pabrik mengalami perombakan besar-besaran. Posisi awal sekretaris, wakil direktur pabrik, dan direktur kantor semuanya dihapuskan. 2 direktur bengkel dipromosikan menjadi wakil direktur pabrik, dan departemen keuangan sepenuhnya digantikan oleh orang-orang Feng Yu. Satu-satunya pemimpin dari pabrik sepeda motor yang tersisa adalah ketua serikat pekerja, yang sedang menunggu masa pensiun. Feng Yu merasa pria ini melakukan pekerjaan dengan baik. Ia cukup berani memperjuangkan kepentingan buruh, dan tidak haus kekuasaan atau uang. Ia bahkan berani membanting meja di depan Li Mingde. Meskipun agak kuno, ia sangat jujur dan memiliki gengsi yang tinggi di kalangan buruh. Dengan pria ini sebagai pemimpin, Li Mingde tidak bisa mengatur urusan pabrik sepeda motor saat Feng Yu pergi. Pabrik sepeda motor tidak dapat serta-merta menghapuskan posisi sekretaris, sehingga ketua serikat juga menjabat sebagai sekretaris cabang. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa sekretaris tidak memiliki banyak kekuasaan di pabrik sepeda motor. Pabrik hanya membutuhkan pemimpin yang berpengalaman untuk memimpin. Penunjukan personel ini juga membuat orang lain di perusahaan mesin mengerti bahwa ini bukan lagi era di mana Li Mingde memegang keputusan akhir. Jika Li Mingde adalah kaisar perusahaan mesin, Feng Yu adalah kaisar emeritus. Pabrik utama perusahaan mesin tersebut juga menyiapkan kantor besar untuk Feng Yu, dan tidak ada lagi pembicaraan tentang pemborosan. Feng Yu dengan senang hati menerimanya, karena ia adalah orang yang menikmati hidup. Penunjukan personel ini sama sekali mengabaikan pendapat pemerintah kota, tetapi kota itu tidak berdaya. Para pemimpin yang dipecat dari perusahaan mesin tidak diizinkan untuk terus bekerja di sana. Untuk melindungi posisinya, Li Mingde mendukung Feng Yu dan secara pribadi pergi ke kota untuk melobi mereka. Akibatnya, orang-orang tersebut dipindahkan ke perusahaan milik negara lainnya dan dibiarkan menganggur, mungkin seumur hidup mereka. Sehari setelah rapat pemegang saham, Feng Yu datang untuk berbicara dengan Li Mingde. Perkembangan perusahaan mesin selanjutnya sangat penting. Feng Yu harus membiarkan perusahaan mesin meningkatkan upayanya dalam penelitian dan pengembangan mesin pertanian. Para ahli Soviet yang relevan telah diundang.
Bukankah membuang-buang uang membiarkan mereka menganggur setiap hari? Ada tujuan lain, yaitu menaklukkan Li Mingde. Tuan Feng, saya mengerti maksud Anda, tetapi kota ini mengambil sebagian besar keuntungan kami setiap tahun. Bagaimana kami bisa membiayai inovasi teknologi atau pengembangan produk baru? Li Mingde tidak lagi berani memanggil Feng Yu dengan namanya, apalagi Feng kecil. Ia kini tahu persis siapa yang memegang kendali penuh di perusahaan ini. Li Mingde tidak hanya berdiam diri selama bertahun-tahun, ia tentu memahami pentingnya teknologi di perusahaan. Kebangkitan perusahaan permesinan ini berkat teknologi canggihnya, yang jauh lebih maju dibandingkan perusahaan sejenis di Tiongkok. Perusahaan itu sudah memiliki departemen teknis, tetapi tidak ada tenaga ahli yang mumpuni di dalamnya. Keahlian mereka adalah membongkar mesin pertanian canggih milik orang lain, lalu meniru dan memproduksinya. Namun, meminta mereka untuk melakukan reformasi atau bahkan berinovasi, maaf, mustahil. Perusahaan itu memiliki pakar eksternal yang mengerjakan proyek-proyek terkait Soviet, tetapi proyek-proyek itu terlalu merepotkan. Mereka tidak hanya membutuhkan penerjemah profesional, tetapi juga sangat arogan. Sulit untuk sekadar mengarahkan mereka. Setiap kali kami meminta mereka melakukan penelitian dan pengembangan, mereka selalu menuntut uang, dan bahkan tidak memberikan anggaran. Awalnya ia membayar, tetapi produk yang dihasilkannya sama sekali tidak memuaskan. Belakangan, kota itu mulai mengeruk keuntungan secara liar, dan perusahaan itu beruntung hanya bisa beroperasi, sehingga tidak punya uang untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Feng Yu mengerutkan kening. Ternyata bukan Li Mingde yang rabun jauh, melainkan beberapa pemimpin kota yang rabun jauh. Siapa yang bertanggung jawab di Komisi Pengawasan dan Pengelolaan Aset Milik Negara? Bukankah Anda sudah memberitahu mereka bahwa jika ini terus berlanjut, pangsa pasar perusahaan mesin akan menurun dan akan kembali ke jalur penurunan sebelumnya? Li Mingde ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dan berkata, Wakil Wali Kota Su bertanggung jawab atas Sasak. Sial, ternyata itu dia. Li Mingde kemudian menjelaskan situasinya, dan Feng Yu akhirnya mengerti. Wakil Wali Kota Su dapat dianggap sebagai mentor Li Mingde. Tanpa rekomendasi kuatnya, Li Mingde tidak akan berada di posisinya saat ini. Tahun lalu, Wakil Wali Kota Su bersaing dengan Zhang Ruiqiang untuk posisi Wakil Wali Kota Eksekutif, dan tentu saja, ia perlu menunjukkan pencapaian yang signifikan. Bidang tanggung jawabnya meliputi peningkatan pendapatan yang signifikan bagi sektor industri dan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara, yang pada dasarnya telah menguras modal banyak perusahaan milik negara. Namun, pejabat nomor 1 di provinsi itu tahu betul bahwa semua ini bukan berkat Wakil Wali Kota Su. Zhang Ruiqiang jugalah yang memimpin pinjaman bank perusahaan untuk membeli peralatan dan teknologi canggih Soviet, belum lagi restrukturisasi perusahaan mesin tersukses di kota itu, yang juga berada di bawah kendali Zhang Ruiqiang. Oleh karena itu, meskipun Wakil Wali Kota Su menciptakan citra bahwa pendapatan perusahaan milik negara itu meroket tahun lalu, ia tetap tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Saya penasaran kenapa semua pendapatan dibagikan sebagai dividen tahun lalu. Jadi begitulah adanya. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah dia akan melakukan hal yang sama? Tanya Feng Yu. Sepertinya dia masih berpikir begitu. Kudengar Direktur Komisi Pengawasan dan Pengelolaan Aset Milik Negara Provinsi mungkin akan pensiun dini. Sialan, kau mengambil pujian atas pencapaian kami dan mengklaimnya sebagai pencapaian politik untuk dirimu sendiri, tanpa peduli sama sekali dengan perkembangan perusahaan. Apakah orang seperti itu layak menduduki posisi tinggi? Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, tahun ini, laba perusahaan mesin harus disisihkan setidaknya 20% untuk penelitian dan pengembangan teknologi, 20% untuk cadangan modal, dan 60% sisanya dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Li Mingde terkejut. Menahan 40% keuntungan? Feng Yu terlalu berani. Kota ini pasti tidak akan setuju. Tuan Feng, penelitian dan pengembangan teknologi tidak akan membutuhkan 20%, kan? Dan cadangan modalnya juga tidak akan membutuhkan sebanyak itu, atau mungkin tidak sama sekali. Keuangan perusahaan mesin tidak akan menjadi masalah. Jika para pemimpin kota tidak puas, mereka bisa datang kepada saya. Li Mingde diam-diam mengerang dalam hati, kau tidak takut, tapi bagaimana denganku? Aku hanyalah manajer umum perusahaan mesin yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Bagaimana kalau aku menyinggung para petinggi dan mereka memecatku? Kamu punya saham, dan kamu pemegang saham utama. Kalau aku keluar dari perusahaan mesin, aku bahkan gak akan dapat posisi yang bagus. Kamu kedengaran gampang banget, tinggal suruh para pemimpin kota datang mencarimu. Kamu kan bukan bagian dari sistem. Gimana caranya aku bilang ini ke para pemimpin? Dalam hatinya, Li Mingde sudah menggunakan jarum baja untuk menusuk manusia jerami kecil dengan panik. Nama Feng Yu tertulis di wajah manusia jerami kecil itu. Feng Yu menepuk bahu Li Mingde dan berkata dengan nada yang terdengar seperti sedang mengajari generasi muda Pak Tuali, apa kau takut dipecat? Kau masih belum mengubah pola pikirmu. Kita sekarang adalah perusahaan saham gabungan. Para pemegang sahamlah yang memiliki keputusan akhir, bukan pemerintah kota.
Jika pemerintah kota memindahkanmu, kau bisa memilih untuk mengambil cuti tanpa gaji, atau langsung berbisnis. Aku akan mengangkatmu sebagai manajer umum perusahaan mesin. Li Mingde adalah orang yang paling tepat untuk menjadi manajer umum saat ini. Feng Yu tidak menggantikannya di rapat umum pemegang saham. Jika pemerintah kota ingin menggantikannya, Feng Yu akan mengadakan rapat umum pemegang saham lagi. Mata Li Mingde berbinar, Bos Feng. Apakah Anda serius? Feng Yu memutar matanya ke arah Li Mingde dan berkata, aku sangat sibuk setiap hari. Kenapa aku harus menggodamu? Bekerja keraslah di masa depan, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Melihat mata Li Mingde yang penuh rasa terima kasih, Feng Yu tahu bahwa Li Mingde perlahan berbalik ke sisinya. Feng Yu akhir-akhir ini sibuk, sering cuti kuliah, dan tidak punya waktu untuk bergaul dengan Lina. Di sisi lain, Wen Dongjun sedang menjalin hubungan asmara yang panas dengan Sang Han. Beberapa hari yang lalu, Wen Dongjun bahkan membual kepada Feng Yu bahwa mereka telah berciuman. Feng Yu menatap wajah Wen Dongjun yang penuh kebencian dan ingin mencekiknya dan berteriak, jika kamu tidak selalu menghalangi, aku tidak hanya akan menciummu, tetapi setidaknya aku bisa mencapai base kedua sekarang. Akhir pekan ini, Feng Yu akhirnya tidak perlu lagi sibuk. Tujuan jangka pendeknya untuk mengakuisisi saham di perusahaan mesin telah tercapai. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya, Feng Yu sepenuhnya mendelegasikannya kepada orang lain. Jika hidup hanya tentang menghasilkan uang, rasanya akan sangat membosankan. Lebih lanjut, Feng Yu sangat yakin bahwa meskipun ia tidak melakukan apapun sekarang, ia tetap bisa hidup tanpa beban hanya dengan mengandalkan saham yang dimilikinya dan hasil penjualan produk perusahaannya. Beberapa hal, tentu saja, lebih baik jika terjadi lebih cepat daripada lambat. Film yang sedang diputar di Istana Budaya adalah God of Gamblers yang dibintangi bintang film Hong Kong Chow Yun-fat dan Andy Lau. Kali ini Feng Yu membuat keputusan bijak untuk tidak pergi bersama Wen Dongjun dan yang lainnya. Orang itu benar-benar pengganggu. Wen Dongjun dan Sang Han pergi ke kebun binatang. Kabarnya, dua bayi beruang akan bertemu semua orang untuk pertama kalinya hari ini. Wen Dongjun membanggakan Sang Han tentang kehebatannya berburu beruang dan berkata bahwa ia akan mengajak Sang Han untuk melihat apakah ia menyukai beruang-beruang itu. Jika ia menyukainya, ia akan menangkap dua beruang liar untuk dipelihara Sang Han sebagai kesenangan ketika ia punya waktu. Feng Yu tercengang oleh ambisi Wen Dongjun yang tinggi. Menangkap dua anak beruang liar? Sobat, apa yang akan kau gunakan untuk menangkap mereka? Dengan dua cakarmu? Sekarang aku bahkan tidak punya senapan berburu. Apalagi fakta bahwa aku berhasil membunuh beruang buta terakhir kali. 99%-nya hanya keberuntungan. Dalam hal kulit tebal, Feng Yu merasa rendah diri. Ia hanya memberitahu Lina bahwa Wen Dongjun sedang membual dan bahwa ia adalah kekuatan utama dalam membunuh beruang buta itu. Setelah film selesai, keduanya berjalan berdampingan. Tak pelak, tempat itu penuh sesak, dan Feng Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkul pinggang Lina. Jangan berkeliaran di tengah malam di akhir pekan, datanglah ke Apple Park dan sambut anak-anak tunawisma. Jangan hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, teriaklah sekeras-kerasnya dan ucapkan selamat tinggal pada tengah malam yang sepi. Setelah liburan tahun baru Imlek, beberapa toko musik baru dibuka di dekat gerbang kampus dan Istana Budaya. Lagu-lagu grup idola Taiwan Little Tiger sangat populer. Suara muda mereka terdengar di jalanan. Mendengar nyanyian itu, Feng Yu pun ikut bernyanyi. Ia sangat menyukai grup ini di kehidupan sebelumnya dan bahkan melihat mereka reuni di gala festival musim semi di tahun macan. Meskipun suara mereka jelas tidak sebagus sebelumnya dan wajah mereka menunjukkan tanda-tanda penuaan, mereka tetap menjadi pertunjukan terpopuler tahun itu. Bahkan saat preview, antisipasi penonton melebihi Paman Ben Shan. Bisakah kamu menyanyikan lagu ini? Mata Lina menunjukkan kekaguman. Apa susahnya? Aku tahu sebagian besar lagu Little Tigers, seperti Green Apple Paradise, Red Dragon Fly, Butterfly Flying, dan sebagainya, tapi lagu favoritku adalah Love. Menari dengan bahasa isyarat itu keren, kata Feng Yu sambil menari, menyanyikan dua baris lirik dan menirukan gerakan bahasa isyarat dalam lagu tersebut. Saya sudah mendengarkan Green Apple Paradise, dan Red Dragon Fly. Apakah Butterfly Flying, dan Love, lagu baru mereka? Kapan albumnya akan dirilis dan di mana saya bisa membelinya? Feng Yu ingin sekali menyanyikan beberapa baris lagi dari Chorus Love agar Lina semakin mengaguminya. Tetapi kini ia tercengang. Ia baru saja melirik poster di depan toko musik. Album Red Dragon Fly baru saja dirilis pada bulan Februari. Butterfly Flying dan Love seharusnya berasal dari album selanjutnya, tetapi belum dirilis. Ia tak sengaja mengungkap identitas reinkarnasinya. Untungnya, Feng Yu cukup pintar untuk berbalik dan berkata dengan canggung, aku salah ingat. Butterfly Flying, dan Love, sepertinya bukan lagu mereka. Fiu, Lina tertawa sangat keras hingga tubuhnya gemetar. Sudah kubilang aku sudah beli semua kaset mereka dan mereka baru saja merilis album baru. Kok bisa rilis album baru secepat ini? Aku tahu kamu cuma pamer.
Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah bersama Dong Jun begitu lama sampai-sampai aku disesatkan olehnya. Feng Yu menyalahkan Wen Dong Jun. Di saat kritis, saudaralah yang harus disalahkan. Ayo pergi ke toko musik dan lihat apakah ada lagu baru yang bagus. Feng Yu menepuk dadanya dan berkata, ayo pergi. Kalau ada lagu yang kamu suka tapi tidak bisa kamu temukan, aku akan meminta seseorang untuk membawanya dari luar negeri. Karena pembatasan impor akhir-akhir ini, banyak produk audiovisual dan buku asing tidak dapat dibeli di Tiongkok sama sekali. Produk-produk tersebut hanya dapat dibawa pulang dari luar negeri atau Hong Kong oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu, Fu Guangzheng pergi ke Harbin untuk menghadiri rapat pemegang saham, dan Feng Yu memintanya untuk membawa beberapa kaset, CD, dan video musik barat. Ketika saya memasuki toko audiovisual itu, ruangannya tidak besar. Ada 2 rak buku kayu di kedua dinding, dan rak kayu lain di tengah, yang penuh dengan kaset. Ada kaset dari Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Taiwan, tetapi tidak ada kaset asing sama sekali. Kaset asing hanya bisa dibeli di toko audiovisual milik pemerintah. Dinding paling dalam dipenuhi kaset video, bukan untuk dijual, melainkan untuk disewa. Entah kapan toko-toko video mulai menyewakan kaset video. Film bukanlah musik, film terutama tentang alur ceritanya. Menontonnya sekali atau 2 kali tidak masalah, tetapi menontonnya lebih dari itu bisa membosankan. Membelinya tidak sepadan. Menyewanya selama 2 hari sudah cukup untuk menontonnya 2 atau 3 kali. Anda bahkan dapat bertukar kaset sewaan dengan orang lain, sehingga menghemat uang. Mereka berdua mencari-cari kaset yang mereka sukai di rak. Feng Yu terutama mencari kaset dari Hong Kong dan Taiwan. Saat itu, Luo Dayou, Li Zongsheng, dan Leslie Chung sudah sangat populer, dan mereka punya banyak lagu yang sangat disukai Feng Yu. Namun, setelah lama mencari, ia tidak menemukan satupun lagu orang-orang ini. Meskipun demikian, ada kaset-kaset Andy Lau, tetapi sayangnya Feng Yu lebih menyukai lagu-lagu Andy Lau yang lebih baru. Pemiliknya melihat bahwa Feng Yu belum menemukan kaset yang disukainya setelah sekian lama, jadi dia datang dan secara pribadi merekomendasikannya kepadanya. Kakak, kasih tahu aku lagu siapa yang kamu suka. Nanti aku bantu cariin. Tidak perlu, aku akan melihatnya sendiri. Feng Yu datang bersama Lina, jadi tidak masalah apakah dia membelinya atau tidak. Bung, toko audiovisual saya punya koleksi kaset terlengkap di Harbin. Bukan, di Heilongjiang. Mau dari Tiongkok atau luar negeri, bilang saja, saya bisa carikan. Sang pemilik toko membual. Kaset asing? Kenapa aku tidak melihatnya? Di mana? Feng Yu mulai tertarik. Dia sudah mendengarkan semua kaset yang dibawa Fu Guangzheng terakhir kali dan hanya ingin mencari yang baru. Pemiliknya meminta Feng Yu menunggu sebentar, lalu berlari keluar dan melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari bawah meja. Kotak itu penuh dengan kaset, dan tampaknya berisi setidaknya beberapa ratus kotak. Sebagian besar tertulis dalam bahasa Inggris, sebagian lagi dalam bahasa Rusia, Jepang, dan beberapa kata yang tidak dikenali Feng Yu, mungkin bahasa Prancis, Jerman, atau semacamnya. Semua kaset itu tampak telah dibuka, dengan kemasan plastik anti airnya hilang. Feng Yu dengan santai membuka kotak kaset itu, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Ternyata itu kaset berlubang. Kupikir itu bagus. Selain kaset berlubang, ada juga cakram berlubang. Ini pasti barang selundupan. Pantas saja mereka pergi ke pintu untuk memeriksa sebelum mengeluarkannya. Pemilik toko audiovisual ini pasti punya koneksi. Ah, Feng Yu baru saja hendak memilih satu ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut dari sisi Lina. Feng Yu baru saja hendak memilih cakram berlubang yang disukainya dari kota ketika ia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut dari sisi Lina. Apa yang kamu lakukan? Aku melihatnya lebih dulu. Apa maksudmu kau melihatnya lebih dulu? Itu milikku begitu aku mendapatkannya. Seorang pemuda, memegang sebuah CD di tangannya, memamerkannya kepada Lina dengan bangga. Feng Yu berlari, menepis tangan pemuda itu, dan menarik Lina ke belakangnya. Ada apa? Aku lihat CD-nya duluan, terus dia ngambilnya. Kata Lina kesal. Orang ini gak masuk akal banget. Kok bisa-bisanya dia ngambil CD-nya kalau Lina udah punya? Feng Yu mengulurkan tangannya ke arah pemuda itu dan berkata, di sini, siapa cepat dia dapat. Pemuda itu memandang Feng Yu dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan, Nak, kau tahu berapa harga CD ini? Ini CD impor. Kau mengerti bahasa Inggris? Kau punya pemutar CD? Orang sepertimu seharusnya membeli sekotak kaset Weiwei. Saat itu, orang Tiongkok masih mendengarkan kaset. Meskipun CD sudah masuk ke negara itu, harganya terlalu mahal dan hanya sedikit yang mampu membelinya. Belum lagi pemutarnya, CD asli saja harganya puluhan yuan, jauh lebih mahal daripada harga kaset, sehingga tidak terjangkau bagi banyak orang. Namun, Feng Yu jelas bukan salah satu dari mereka yang tidak mampu membelinya. Di dalam tas yang dibawa Feng Yu terdapat disman. Feng Yu dengan tenang mengeluarkan disman yang besar dari tasnya. Saat itu,
Disman tidak seperti Disman generasi selanjutnya yang kecil dan bisa digantung di pinggang atau dimasukkan ke dalam saku. Disman yang sekarang tidak praktis dibawa tanpa tas. Feng Yu mengangkat sebuah Disman dan berkata kepada pemuda itu dengan nada yang sama. Wah, tahukah kau ini apa? Ini Disman impor. Temanku membawakan model terbaru dan termahal dari AS. Kau punya pemutar CD? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kau mengerti bahasa Inggris? Kau tahu arti liriknya? Pemuda itu tercengang, dan pemilik toko audiovisual pun tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampak seperti mahasiswa ini benar-benar bisa mengeluarkan pemutar CD dari tasnya. Pemuda itu berdiri terpaku di sana, memegang CD itu. Feng Yu dengan santai mengeluarkan uang 100 yuan dari tasnya dan menyerahkannya kepada pemilik toko musik. Bos, saya mau CD itu. Bos dengan cepat merebut CD dari tangan pemuda itu dan menyodorkannya ke tangan Feng Yu. Keluarga anak ini pasti kaya. Dia bahkan membawa uang 100 yuan saat bepergian. Keluarganya tidak khawatir kehilangannya. Siapa lagi yang membeli barang tanpa menanyakan harganya? Dia hanya memintanya. Repot sekali. Ekspresi wajah pemuda itu berubah dari arogansi menjadi malu, dan wajahnya langsung memerah, tampak seperti hendak meledak karena marah. Feng Yu sengaja berkata keras, nanti aku antar kamu ke Daoli untuk makan enak. Ada restoran Sichuan baru di sana. Kudengar satu porsinya harganya lebih dari 100 yuan. Ngomong-ngomong, apa kamu takut pedas? Awalnya, pemuda itu berniat pergi mencari seseorang untuk memukuli Feng Yu. Tetapi ketika mendengar bahwa Feng Yu benar-benar datang dengan mobil, dia langsung mengurungkan niatnya. Siapapun yang bisa mengemudi zaman sekarang pasti berasal dari keluarga yang sangat cakap, entah berkuasa atau kaya. Terlepas dari kekuasaan atau kekayaannya, dia jelas lebih baik daripada ayahnya, seorang penjual pakaian, jadi sebaiknya dia bersabar saja. Pemuda itu menundukkan kepala dan menutupi wajahnya saat meninggalkan toko. Feng Yu berbalik dan menatap Lina dengan tatapan puas, wajahnya terukir kata-kata, aku hebat, kan? Puji aku. Lina tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Feng Yu benar-benar belajar hal-hal buruk dari Wen Dongjun. Kapan dia jadi suka pamer? Jika Feng Yu tahu apa yang dipikirkan Lina, dia pasti akan berteriak tidak adil. Dia sengaja pamer, untuk memberi pesan kepada pemuda itu bahwa dia tidak boleh dipermainkan, dan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Ini sama sekali berbeda dari pamer Wen Dongjun demi dirinya sendiri. Hei, sobat, kenapa tidak coba beberapa kaset dan CD ini? Melihat kekayaan Feng Yu, pemilik toko memutuskan untuk terus menjual produknya. Pria ini jelas berasal dari keluarga kaya dan tidak tahu betapa sulitnya mencari uang. Jadi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang tambahan darinya? Lupakan saja, semuanya produk cacat yang berlubang. Kau punya koneksi yang cukup kuat. Semua barang ini barang selundupan, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Saat ini, karena kaset dan CD asli yang diimpor terlalu mahal dan ada pembatasan, pasar untuk kaset dan cakram berlubang ini sangat laris. Cakram berlubang semacam ini harganya hanya beberapa dolar, dan memuat setidaknya separuh lagu, membuatnya sangat terjangkau dan populer di kalangan penggemar musik yang tidak mampu membeli CD atau kaset asli. Ledakan ini berlangsung hingga sekitar tahun 1995. Bukan karena Tiongkok telah mencabut pembatasan impor produk audio dan video, melainkan karena maraknya produk audio dan video bajakan. Harga CD atau kaset bajakan kurang dari 3/10 harga aslinya, bahkan ada yang bisa 1/10-nya. Harganya lebih murah daripada kaset berlubang, dan Anda bisa mendengarkan seluruh isi kaset. Jadi, siapa yang masih mau membeli kaset berlubang? Baik Anda menginginkan produk asing maupun lokal. Selama produk tersebut populer, salinan bajakannya tersedia. Kualitas suaranya tidak jauh berbeda, tetapi harganya jauh lebih murah, yang telah mendorong penjualan pemutar portabel. Semua kaset berlubang tersebut merupakan produk asli. Tetapi karena penilaian pasar yang terlalu tinggi, kaset-kaset tersebut tidak dapat terjual. Peraturan melarang penerbit menjualnya dengan harga diskon, sehingga mereka terpaksa menghancurkannya. Sebuah lubang dilubangi pada cakram atau kaset menggunakan mesin, kemudian diimpor oleh beberapa orang Tiongkok sebagai sampah plastik, dipilah, dan didistribusikan ke toko-toko audiovisual tersebut. Penjualan semacam ini dengan nama kaset dan CD sebenarnya adalah penyelundupan. Jadi Feng Yu mengajukan pertanyaan ini. Pemilik toko audiovisual itu tertawa datar beberapa kali dan setuju tanpa penjelasan lebih lanjut. Hei, kamu tidak suka kaset-kaset punci ini, kan? Aku juga menyewakan kaset video di sini. Bagaimana kalau kamu lihat-lihat? Asal filmnya dirilis sebelum tahun baru, entah dari Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, atau Amerika Serikat, aku punya di sini. Aku bahkan punya film-film Eropa. Kamu harus punya VCR di rumah. Menyewa beberapa kaset video untuk ditonton di rumah jauh lebih menarik daripada menonton acara TV. Karena kaset berlubang itu tidak laku, pemilik toko mulai mempromosikan bisnis penyewaan kaset video. Dilihat dari sikapnya, ia tidak berencana memberikan kembaliannya kepada Feng Yu. Ia berencana memasukkan uang 100 yuan itu ke sakunya.
Feng Yu juga merasa acara TV saat ini membosankan, jadi ia berpikir untuk menyewa beberapa kaset video. Ia pun pergi ke sana dan melihat bahwa mereka tidak hanya menyediakan film, tetapi juga serial TV. Misalnya, ada 42 kaset video The Dare and the Children. Lina masih memilih-milih CD. Feng Yu menghabiskan waktu lama memilih kaset video, tetapi ia masih belum menemukan sesuatu yang menarik. Ia baru saja akan menonton ulang beberapa film aksi Hong Kong klasik ketika pemilik toko tiba-tiba menariknya ke samping dan bertanya dengan misterius, "Anak muda, mau masuk dan memilih sesuatu? Ada beberapa yang lebih bagus." Feng Yu mengedipkan mata dan menatap ekspresi mesum pemilik video itu. Ia sepertinya mengerti apa yang dimaksud pemilik video itu dengan video yang lebih menarik. Namun, Feng Yu akhirnya mengertakkan gigi dan menolak. Ia sudah cukup kesal karena tidak bisa makan bersama wanita cantik seperti Lina, dan menonton rekaman video seperti itu seperti memaksanya berubah menjadi manusia serigala. Lagi pula, meskipun ada VCR di rumah, jika rekaman video itu ditemukan oleh saudara perempuannya, ayahnya pasti akan datang dari pertanian dan memberi Feng Yu, bocah pengangguran, pelajaran dengan kemoceng. Meski dia berpikir begitu, Feng Yu mengulurkan tangan dan membuka tirai pintu karena alasan yang tidak diketahui. "Feng Yu, apakah kamu sudah selesai memetik?" Feng Yu buru-buru menarik tangannya dan mengambil 2 kaset video secara acak. "Aku akan segera ke sana setelah aku memilih." Ketika Feng Yu keluar dari toko musik, ia menoleh ke belakang dan mengamati dengan saksama. Aku ingat alamatnya. Feng Yu, atas nama pabrik sepeda motor, baru saja menandatangani kontrak penjualan harga rendah dengan kota hari ini. Pada pertemuan pemerintah, Zhang Ruiqiang mengusulkan peningkatan investasi dalam peralatan polisi dan perbaikan lingkungan kerja bagi polisi, yang disetujui oleh semua orang. Wakil wali kota yang bertanggung jawab atas keamanan polisi sangat gembira. Ia yakin bahwa kinerja baik polisi juga merupakan salah satu pencapaian politiknya. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang cara meningkatkan peralatan dan lingkungan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kantor polisi yang lama harus diganti dengan yang baru, atau setidaknya direnovasi. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa kantor polisi tersebut merupakan sebuah bungalow kecil, yang sangat memengaruhi citra kepolisian. Ada yang berpendapat bahwa gaji polisi sebaiknya dinaikkan guna menjaga integritas kepolisian dan menghindari masyarakat melaporkan bahwa polisi memungut denda hanya demi memungut denda. Zhang Ruiqiang tidak setuju, dengan alasan bahwa hal terpenting adalah mengganti kendaraan yang digunakan oleh petugas polisi dalam penegakan hukum. Ia menambahkan bahwa penggunaan kendaraan yang seharusnya sudah dibesituakan lebih dari 1 dekade lalu tidak bertanggung jawab terhadap nyawa petugas polisi. Karena kualitas transportasi yang buruk, kecepatan respons polisi kurang tepat waktu. Ketika polisi lalu lintas menegakkan hukum, mereka bahkan tidak dapat menangkap mobil-mobil yang tidak memiliki izin, sehingga ia yakin bahwa sejumlah kendaraan harus dibeli. Membeli banyak kendaraan, semua orang menganggapnya tidak pantas. Mobil kecil, bahkan jeep sekalipun, tidak murah. Menurut Zhang Ruiqiang, setiap kantor polisi bisa mendapatkan setidaknya 1. Tanpa puluhan mobil, itu tidak akan cukup. Bukankah itu akan menghabiskan biaya jutaan? Apa? Beli motor? Motor itu mahal. Kamu nggak kepikiran beli Jialing 50 itu, kan? Kalau polisi lalu lintas naik motor, pasti nggak akan secepat Sespan. Zhang Ruiqiang kemudian mengatakan bahwa ia telah bernegosiasi dengan perusahaan mesin untuk membeli sejumlah sepeda motor Songjiang. Para pemegang saham perusahaan mesin telah sepakat untuk memberikan Harbin harga terbaik, 10.000 yuan per sepeda motor, dan jika pembelian mencapai 100 sepeda motor, 10 sepeda motor akan diberikan secara gratis. Tak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Hanya 9.000 yuan per unit, sungguh murah. Dengan 110 unit ini, mereka tidak hanya bisa melengkapi setiap kantor polisi, tetapi juga akan ada beberapa yang tersisa untuk polisi lalu lintas, dan lalu lintas kota akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Feng Yu mengusulkan kepada perusahaan mesin agar Harbin diberikan persyaratan yang paling menguntungkan, dan Fu Guangzheng menyetujuinya tanpa ragu. Perusahaan mereka di Hong Kong juga menawarkan konsesi jika berbisnis dengan pemerintah, yang akan menghemat banyak masalah di masa mendatang. Li Mingde tidak punya alasan untuk menolak. Ia masih seorang pejabat perusahaan milik negara, jadi mengapa ia harus menentang pemerintah kota? Setelah kontrak pembelian sepeda motor ditandatangani, pemerintah kota mentransfer uang tersebut. Feng Yu juga menyerahkan 110 sepeda motor tersebut kepada tim polisi lalu lintas dan berbagai kantor polisi sesuai dengan persyaratan biro kota. Kantor polisi sangat senang menerima sepeda motor baru, dan polisi lalu lintas semakin gembira. Dengan sepeda motor ini, siapa yang berani ngebut atau mengemudi tanpa SIM? Sebelumnya mereka tidak bisa menangkap kita, tetapi sekarang mereka bisa. Feng Yu duduk di kantor Direktur Chen. Direktur Chen kini menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Biro Kota. Dalam pemberantasan kejahatan sebelumnya, ia telah mendapatkan pujian dari Kepala Dinas Provinsi, yang sedikit mengubah posisinya. Alhasil, ia dan Feng Yu menjadi lebih dekat. Tuan Feng, apa yang membawamu ke sini hari ini? Direktur Chen,
Saya punya ide bagus yang akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari Kepala Departemen Provinsi. Anda membantu saya terakhir kali dalam kasus Song Laosi. Dan kali ini saya membalas budi Anda, kata Feng Yu sambil tersenyum. Ide bagus? Ide bagus apa? Direktur Chen, polisi lalu lintas terlalu mahal untuk Anda kelola sekarang. Apakah Anda punya koneksi di stasiun TV kota atau provinsi? Kalau kami minta mereka membuat siaran promosi untuk polisi lalu lintas kota, bolehkah Anda melakukannya? Stasiun provinsi agak sulit, tapi stasiun kota jelas tidak masalah. Saya dan direktur stasiun itu teman sekelas lama. Tapi apa maksudmu mempromosikan polisi lalu lintas? Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya, kan? Direktur Chen agak bingung. Stasiun-stasiun TV menyiarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di provinsi dan kota, atau apa yang telah dilakukan para pemimpin provinsi dan kota pada hari itu, atau program-program yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Ia belum pernah mendengar program yang secara khusus mempromosikan tim polisi lalu lintas. Lagi pula, apa yang layak dipromosikan dari tim polisi lalu lintas? Feng Yu mengeluarkan koran di meja kopi dan menunjuk sebuah berita untuk dibacakan oleh Direktur Chen. Direktur Chen, lihat, ini berita setelah tahun baru. Kabarnya selama liburan tahun baru ini, banyak sepeda motor tanpa SIM muncul di Harbin, dan polisi lalu lintas tidak bertindak apa-apa, membiarkan sepeda motor ini beroperasi di jalan raya. Dalam beberapa kecelakaan, mereka tidak dapat menemukan kendaraan penyebab kecelakaan. Feng Yu juga menyembunyikan poin yang sangat penting sepeda motor ini semuanya merek Songjiang. Direktur Chen tampak tidak senang. Apakah Feng Yu sedang mengejeknya? Direktur Chen, polisi lalu lintas baru-baru ini membeli sejumlah sepeda motor baru. Jika terjadi kecelakaan lain yang melibatkan kendaraan seperti ini, apakah menurut Anda petugas lalu lintas yang bertugas dapat mengatasinya? Sama sekali tidak masalah. Kalau kita masih tidak bisa mengejar, Kapten Polisi Lalu Lintas akan dihukum berat. Begini, polisi lalu lintas tahu, para pemimpin kota tahu, tapi warga tidak. Kenapa tidak membuat program untuk menjelaskan kesulitan yang kita hadapi di masa lalu dan menegaskan bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi? Ini tidak hanya akan membuat warga lebih memahami polisi lalu lintas kita, tetapi juga menakuti pengemudi tak berizin agar tidak mengemudi lagi. Anda juga bisa menunjukkan posisi Anda kepada para pemimpin dan biarkan mereka melihat kinerja Anda. Ini situasi yang saling menguntungkan. Feng Yu dengan sabar membujuk Chen, dan dia tidak percaya bahwa Direktur Chen tidak akan tergoda. Mata Direktur Chen berbinar. Mengapa dia tidak memikirkan trik ini? Dia tidak peduli apakah warga memahaminya atau tidak, tetapi mampu menunjukkan karyanya kepada para pemimpin sangatlah penting. Hei, setelah kamu menyebutkannya, kita memang harus membuat program agar publik bisa melihat perubahan kita. Stasiun kota terlalu kecil, aku akan coba menayangkannya di stasiun provinsi. Apa gunanya menunjukkannya kepada para pemimpin kota? Sekarang dia harus mengimbangi kecepatan para kepala provinsi dan kepala dinas dan membiarkan mereka melihat kemampuannya. Jadi program ini harus disiarkan di stasiun TV provinsi. Dalam waktu kurang dari seminggu, Feng Yu melihat berita di stasiun TV provinsi, serta film dokumenter yang mewawancarai pekerjaan tim polisi lalu lintas. Khususnya, Direktur Chen memamerkan sepeda motor baru tim polisi lalu lintas dan bekerja sama dengan polisi lalu lintas berseragam. Feng Yu merasa bahwa Direktur Chen sangat kooperatif. Publisitas semacam ini lebih efektif daripada beriklan di stasiun TV daerah. Dalam 3 hari, pesanan pasti akan datang. Feng Yu masih meremehkan kemampuan meniru kota-kota di bawahnya. Keesokan harinya, pejabat pemerintah dari kota lain meneleponnya dan mengatakan mereka ingin memesan sejumlah sepeda motor merek Songjiang. Pada minggu berikutnya, semua pemerintah kota di Heilongjiang mengajukan pesanan pembelian kepada perusahaan Taihua, dengan pesanan terendah sebanyak 30 unit dan tertinggi sebanyak 80 unit. Pesanan pembelian ini tidak menawarkan diskon setinggi yang ditawarkan pemerintah kota Harbin. Harga grosirnya 13.000 yuan per unit. Apa? Anda pikir itu terlalu mahal? Tanyakan saja. Perusahaan Taihua kami menjual ke dealer di provinsi lain seharga 15.000 yuan per unit, dengan minimum pemesanan 100 unit. Ini harga terendah yang kami berikan karena kami berasal dari kota asal yang sama. Masih merasa terlalu mahal? Terserah Anda mau beli atau tidak. Sepeda motor merek Songjiang kami populer di seluruh negeri. Jika Anda ragu lagi, mungkin stoknya sudah habis. Tak hanya itu, beberapa kota di Provinsi Lin pun telah memesan dalam jumlah besar. Wu Zigang melihat laporan penjualan minggu ini dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Feng Yu yakin penjualan sepeda motor tahun ini akan melampaui 130.000 unit. Selain keyakinannya pada periklanan, alasan kedua adalah Feng Yu memiliki trik jitu ini. Di Tiongkok, ada tren yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah suka bersaing dan saling meniru, betapapun besarnya kesenjangan dalam agregat ekonomi kita. Ngomong-ngomong, Anda adalah hakim daerah dan saya juga hakim daerah. Anda mengendarai Audi, tetapi saya tidak bisa mengendarai Santana. Sebelumnya, perombakan polisi lalu lintas nasional dijadwalkan akhir tahun, dengan semua sespan dihapuskan dan diganti dengan sepeda motor impor. Namun, Feng Yu,
di Harbin, sekali lagi mengajukan rencana tersebut. Dengan Harbin sebagai panutan dan liputan media, penjualan tidak diragukan lagi meningkat. Setidaknya di Provinsi Longjiang dan Lin, di mana Taihua bertanggung jawab langsung, penjualan melonjak, sebagian besar karena pesanan pengadaan pemerintah. Di Longjiang, penjualan sepeda motor merek Songjiang diperkirakan akan melampaui penjualan di Guangdong bulan ini. Hal ini juga mendorong para agen di beberapa provinsi dengan penjualan sepeda motor yang besar, seperti Guangdong. Mereka juga bersiap untuk bersaing memperebutkan gelar juara penjualan tahun ini. Hadiah yang dijanjikan Feng Yu pun tidak sedikit. Baik dari segi output ekonomi, pendapatan per kapita, maupun total populasi, Heilongjiang berada di peringkat yang sangat rendah, dan hanya lebih baik daripada provinsi-provinsi di wilayah barat. Kini, penjualan sepeda motornya bahkan lebih baik daripada Guangdong. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Sebuah penyelidikan kecil mengungkapkan lonjakan penjualan di Longjiang semua itu berkat humas pemerintah. Apakah Anda satu-satunya yang bisa melakukan ini? Kami juga bisa. Akibatnya, dealer di provinsi lain juga melobi dinas perhubungan setempat untuk membeli sepeda motor merek Songjiang. Semakin tinggi volume penjualan, semakin tinggi pula komisi yang mereka dapatkan. Bahkan sedikit penurunan harga pun dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan. Melihat volume barang yang diambil oleh agen di berbagai provinsi bulan depan, Feng Yu juga tersenyum. Orang-orang ini cukup cakap. Dilihat dari volume penjualannya, penjualan bulan ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan bulan lalu. Terlebih lagi, pasar pemerintah belum sepenuhnya berkembang, dan 2 bulan ke depan masih akan menjadi periode puncak penjualan sepeda motor. Mungkin perkiraan penjualan 130.000 unit tahun ini dapat tercapai lebih cepat dari jadwal. Setelah milenium, volume penjualan tahunan sepeda motor di negara ini melampaui 10 juta unit, tidak termasuk yang bertenaga listrik. Meskipun terdapat ratusan perusahaan produksi dan penjualan sepeda motor, pasar utamanya terbagi oleh beberapa merek besar. Volume penjualan tertinggi melampaui 1 juta unit, dan lebih dari 50% volume penjualannya melampaui 200.000 unit. Tahun ini, Feng Yu memperkirakan sepeda motor merek Songjiang mereka akan mampu menempati peringkat 3 teratas dalam penjualan nasional. Juaranya tetaplah Jialing, karena sepeda motor berkapasitas kecil masih memiliki pasar yang kuat di daerah pedesaan. Peringkat kedua tetaplah Honda, merek sepeda motor impor paling terkenal di Tiongkok. Meskipun berhasil meraih posisi ketiga di tahun pertama, Feng Yu tidak puas. Ia ingin menjadi nomor 1 dan menyingkirkan mobil impor seperti Honda dari pasar Tiongkok. Feng Yu telah memesan 2 lini produksi sepeda motor lagi dari Kirilenko, dengan tujuan mengembangkan pasar sepeda motor 100 cc. Mesin 100 liter jelas lebih hemat bahan bakar daripada 125 liter, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat, sehingga sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembeli. Lebih lanjut, Feng Yu berencana menempatkan kedua lini produksi ini di Jinling. Harbin masih terlalu terpencil, dan ini bukan pertama kalinya para dealer mengeluh kepadanya tentang biaya transportasi yang tinggi dan pengiriman yang lambat. Satu-satunya keunggulan Harbin adalah kedekatannya dengan Uni Soviet, yang membuat impor dan ekspor relatif mudah. Sayangnya, Kirilenko hanya memesan 100 sepeda motor dari perusahaan Taihua, karena desain merek Songjiang lebih sesuai dengan estetika Tiongkok dan, di mata Soviet, kurang megah. Feng Yu berinvestasi dalam peralatan untuk membuka pabrik sepeda motor kedua di Jinling. Kali ini, pemerintah kota dengan tegas memilih untuk berinvestasi secara tahunan dan tidak akan pernah membiarkan Feng Yu mengurangi rasio kepemilikan saham kota lagi. Feng Yu juga memberi tugas kepada para insinyur pabrik sepeda motor mengembangkan mesin berkapasitas 150, menghentikan sementara pengembangan mesin berkapasitas besar, dan melanjutkan pengembangan mesin berkapasitas lebih kecil. Kini, selain mesin berkapasitas 125 silinder, produsen sepeda motor juga memiliki teknologi untuk mesin berkapasitas 150 dan 100 silinder. Feng Yu mengatakan bahwa mesin berkapasitas 100 silinder akan diluncurkan pada akhir tahun ini, tetapi mesin berkapasitas 150 silinder masih jauh dari harapan. Pengembangan mesin berkapasitas lebih besar baru akan dilanjutkan setelah kebijakan dilonggarkan. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Feng Yu meminta mereka mengembangkan mesin berkapasitas 75 cm dan 50 cm. Sementara sepeda motor lain berkembang dari kecil ke besar. Dengan kapasitas yang terus meningkat, Feng Yu justru mengambil arah sebaliknya. Apakah ia berencana memulai dari besar ke kecil? Bukankah itu sama saja dengan mundur? Jialing 50 memiliki penjualan yang bagus, melebihi 200.000 unit setahun, tetapi dapatkah keuntungannya setinggi Songjiang Motorcycle? Mereka tidak tahu bahwa Feng Yu berencana membuat sepeda motor underbone dan skuter dalam 2 tahun, yang akan menjadi titik pertumbuhan baru untuk penjualan sepeda motor merek Songjiang. Jepang sudah memiliki skuter, tetapi mendapat ulasan yang sangat buruk. Jepang memiliki transportasi umum yang sangat baik dan perkembangan mobil yang pesat, yang telah sangat menekan pasar sepeda motor. Yang terpenting, mereka terutama mempromosikan skuter ini untuk pasar wanita. Wanita dapat mengendarainya bahkan saat mengenakan rok, tanpa memperlihatkan tubuh mereka, dan bobotnya juga sangat ringan.
Tapi bagaimana status perempuan Jepang? Kebanyakan bahkan tidak bekerja. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa punya sepeda motor? Di Tiongkok, sebuah keluarga dianggap beruntung jika mampu membeli satu sepeda motor. Laki-laki jelas tidak akan membeli skuter yang lambat. Satu-satunya pasar di mana mereka masih puas dengan penjualan mereka adalah Taiwan. Belum ada orang di Tiongkok yang menyukai skuter. Pasar utamanya sekarang adalah skuter Stradley dan Underbone. Namun, mulai tahun 1993, penjualan skuter akan mulai meroket, dan Feng Yu tidak ingin memulai penelitian dan pengembangan saat itu. Selain itu, teknologi balok melengkung dan pedal dapat diterapkan pada sepeda motor listrik di masa depan, dan dengan sedikit peningkatan teknologi, sepeda listrik dapat diproduksi. Sejak 1993, negara saya telah menjadi produsen dan penjual sepeda motor terbesar. Sejak milenium, negara saya telah menjadi produsen dan penjual kendaraan listrik terbesar. Dengan kue besar di depannya, bagaimana mungkin Feng Yu tidak memanfaatkannya? Bahkan sekarang, Feng Yu telah bekerja sama dengan pabrik motor dan memesan ke pabrik motor untuk mengembangkan baterai timbal asam dan baterai lithium-ion dengan kepadatan energi yang lebih tinggi. Baterai timbal asam akan menjadi baterai yang paling banyak digunakan untuk kendaraan listrik di masa depan. Sementara baterai lithium-ion memiliki energi spesifik tertinggi dan akan banyak digunakan dalam produk elektronik di masa depan, seperti baterai telepon seluler. Pabrik motor itu sendiri memiliki penelitian dan pengembangan baterai. Sekalipun Feng Yu berinvestasi, pabrik motor itu tidak akan menjual teknologi yang dipatenkan kepadanya. Namun, Li Xiao mengatakan bahwa teknologi itu dapat dibagikan, yang membuat Feng Yu sangat puas. Sayangnya, pabrik motor tersebut tidak memiliki rencana untuk penelitian dan pengembangan baterai mangan alkali. Mereka yakin bahwa tidak ada pasar untuk baterai rumah tangga sekecil itu, dan tidak ada cukup tenaga RD, yang membuat Feng Yu cukup menyesal. Dalam beberapa tahun ke depan, seiring peralatan rumah tangga seperti televisi memasuki era kendali jarak jauh dan mainan seperti mobil listrik bermunculan, pasar baterai ini akan berkembang pesat. Ya, saya tidak bisa memilikinya sendiri, jadi saya akan menyisakan sebagian untuk orang lain. Penjualan sepeda motor telah dibuka, dan rencana pengembangan untuk 10 tahun ke depan telah selesai. Feng Yu tidak lagi mengkhawatirkannya. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah penjualan kipas angin tanpa bilah. Musim panas belum tiba, dan penjualan belum memuaskan, baik di dalam maupun luar negeri. Keluarga Fu juga khawatir. Meskipun kipas angin tanpa bilah telah diiklankan di CCTV selama sebulan, penjualannya belum banyak meningkat karena musimnya belum tiba. Meskipun suhu telah meningkat di provinsi-provinsi selatan, harga yang tinggi telah membuat calon pembeli enggan membelinya. Feng Yu memberitahu para dealer untuk menyoroti fitur-fitur inti kipas tanpa bilah, seperti keselamatan, teknologi tinggi, dan kesehatan, serta belajar dari penjualan sepeda motor dan melakukan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Pasokan listrik di negara ini saat ini tidak mencukupi. Meskipun banyak pemerintah telah memasang AC, mereka tidak dapat menggunakannya sesuka hati. Kecuali beberapa pemimpin senior, kebanyakan orang hanya dapat menggunakan kipas angin. Saat ini, salah satu karakteristik kipas tanpa bilah dapat disorot kebisingan rendah. Karena tidak ada bilah kipas yang berputar, tidak akan terlalu berisik. Selain itu, bentuknya bagus dan tidak akan terlihat jelek saat diletakkan di kantor. Distributor di provinsi-provinsi barat umumnya bekerja di instansi pemerintah. Seseorang pernah berkata, betapapun miskinnya suatu daerah di Tiongkok, pemerintahnya tidak akan terlalu miskin. Telah dilaporkan lebih dari sekali pada generasi-generasi berikutnya bahwa di negara-negara miskin dan kawasan kumuh, para pemimpin mengendarai mobil mewah senilai jutaan, gedung-gedung perkantoran yang menelan biaya puluhan juta atau bahkan ratusan juta yuan dibangun dengan cara yang mewah, dan rata-rata luas area perkantoran per orang dapat mencapai ratusan meter persegi. Sebagian uang ini adalah dana penanggulangan kemiskinan, sebagian lagi adalah penerimaan pajak, dan sebagian lagi bahkan sumbangan. Lagi pula, ini bukan uang pejabat sendiri, jadi mereka menghabiskannya tanpa ragu. Terlebih lagi, kecintaan para pejabat terhadap mode tak kalah dari para selebritas. Banyak jam tangan, sepatu, ikat pinggang, dan dasi mahal mereka yang terekspos ke generasi selanjutnya. Kipas angin tanpa bilah ini jelas lebih hemat biaya daripada AC, dan juga memiliki daya tarik berteknologi tinggi. Feng Yu yakin beberapa orang akan menyukainya. Untuk tujuan ini, Feng Yu berencana melakukan percobaan di Harbin. Zhang Ruiqiang sedang membaca dokumen yang dikeluarkan oleh provinsi dan mempelajari kebijakan tersebut dengan saksama ketika sekretarisnya mengetuk pintu dengan ekspresi panik di wajahnya. Wali kota Zhang, Feng Yu datang untuk memberikan hadiah lagi. Hentikan dia. Dia tidak boleh membawa apapun ke kantor. Mendengar sekretaris itu mengatakan ini, Zhang Ruiqiang hampir melompat kaget. Feng Yu telah memberinya hadiah secara terang-terangan beberapa kali, setiap kali dengan dalih masa percobaan. Awalnya, ia mengira itu hanya hadiah kecil antar teman, tidak ada yang serius, dan ia bisa menjelaskannya. Namun kemudian, ia menyadari bahwa Feng Yu benar-benar memanfaatkannya. Dia telah ditipu untuk membeli oli merek Taihua, pelembab udara merek Feng Yu,
dan bahkan sepeda motor merek Songjiang. Ini bukan saran yang baik kepada pemerintah kota untuk meningkatkan perlengkapan polisi. Ini jelas taktik agar kota-kota lain meniru dia dan membeli sepeda motor merek Songjiang mereka. Dia mendapati bahwa apapun yang dia coba, bawahannya akan mengikuti dan membelinya. Apa yang terjadi? Apakah dia sedang beriklan untuk Feng Yu? Kini, orang-orang di pemerintahan kota mengatakan bahwa ia telah menerima uang Feng Yu dan sengaja mengiklankan Feng Yu. Restrukturisasi perusahaan mesin dan pembelian peralatan Soviet oleh perusahaan lain yang diperoleh perusahaan Taihua semuanya karena Feng Yu memberikan hadiah kepada Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang sangat marah. Meskipun ia menghargai prestasi, ia menganggap dirinya tekun dan jujur, dan kontribusinya terlihat jelas oleh semua orang. Jika tidak, ia tidak akan mencapai posisi pejabat provinsi di usia awal 40-an. Untungnya, para pemimpin provinsi dan kota sangat mempercayainya, terutama sang pemimpin provinsi, yang mengkritik wali kota Harbin dengan mengatakan bahwa suasana pemerintahan Harbin buruk, sehingga meredam rumor tersebut. Zhang Ruiqiang sendiri sudah diperingatkan jika Feng Yu mengiriminya sampel lagi, ia harus menolaknya. Ia bahkan akan menolak produk apapun dari perusahaan yang terkait dengan Feng Yu. Lihat saja orang-orang yang tidak punya kegiatan lain, menyebarkan rumor. Itulah sebabnya dia meminta sekretarisnya untuk menghentikannya ketika mendengar Feng Yu datang untuk memberinya hadiah lagi. Ketika Feng Yu datang dengan tangan kosong, dia tetap sangat bersedia mengobrol dengannya. Meskipun Feng Yu masih muda, dia memiliki wawasan ekonomi yang unik dan bahkan dapat menjelaskan tren ekonomi nasional, yang memberinya banyak inspirasi. Feng Yu sedang memegang sebuah kotak besar. Banyak orang melihatnya di sepanjang jalan dan menunjuknya. Feng Yu mengabaikan mereka. Menurutnya, ia jauh lebih baik daripada mereka yang hanya tahu cara menunjuknya, alih-alih berusaha keras untuk melampauinya. Yang kuat tak perlu peduli dengan tuduhan yang lemah. Namun saat dia hendak melangkah ke kantor Zhang Ruiqiang, dia dihentikan oleh seseorang. Saudara Zhao, ini saya, Feng Yu. Feng Yu sedikit terkejut. Meskipun ini bukan sekretaris pertama Zhang Ruiqiang, dia sudah sering bertemu Feng Yu dan seharusnya tidak menghentikannya. Aku tahu itu kamu. Letakkan kotaknya di luar, orang-orang boleh masuk. Sekretaris Zhao menutup pintu rapat-rapat. Tugas yang diberikan pemimpin harus diselesaikan. Hah? Kamu tidak diperbolehkan membawa kotak masuk? Feng Yu tak punya pilihan selain meletakkan kotak itu di luar, menunjukkan tangannya yang kosong kepada sekretaris Zhao, lalu mengikutinya ke ruang dalam. Kantor para pemimpin ini semuanya berupa suite, yang sangat disukai Feng Yu. Ia ingin memiliki satu seperti ini untuk dirinya sendiri suatu hari nanti. Satu sekretaris tidak akan cukup di ruang luar, ia membutuhkan setidaknya 10. Itu akan lebih mewah. Zhang Ruiqiang menghela napas lega saat melihat Feng Yu datang dengan tangan kosong. Saya bilang, bisakah kamu tidak membawa apa-apa setiap kali kamu datang ke sini? Wali kota Zhang, apa yang Anda katakan tidak benar. Saya mengambil sekotak teh dari Anda terakhir kali. Bukankah ini hadiah balasan? Atau Anda ingin saya mengembalikan tehnya? Feng Yu memasang ekspresi kesal. Hah? Wali kota Zhang benar-benar tidak ingin aku membawa apapun. Ada apa? Uji coba. Gratis? Bahkan tanpa hadiah, tapi dia tidak mau? Katakan padaku, setiap kali kamu datang ke tempatku dengan membawa sesuatu secara terbuka, apa pendapat orang lain tentangmu? Kata Zhang Ruiqiang dengan sedih. Jadi maksudmu, lain kali aku bisa membawanya diam-diam, atau mengirimkannya ke rumahmu? Zhang Ruiqiang benar-benar ingin meludahi wajah Feng Yu dan berteriak padanya. Aku tidak pernah menerima hadiah. Wali kota Zhang, Anda berpengetahuan luas dan berpengalaman, jadi saya ingin Anda melihat kipas angin tanpa bilah baru yang diluncurkan perusahaan saya. Jika Anda bisa memberikan pendapat Anda, saya bisa menerimanya nanti. Jangan berikan itu padaku. Kalau kau tak sengaja menjatuhkannya lagi, seseorang dari bawah akan datang ke kantorku, melihatnya, dan membelinya. Kau ingin aku memasang iklan untukmu lagi, kan? Zhang Ruiqiang membaca pikiran-pikiran kecil Feng Yu. Wali kota Zhang, itu tidak ada gunanya. Ambil contoh pelembab udara itu. Apakah Anda merasa itu berguna? Apakah itu menenangkan Anda dan meningkatkan efisiensi kerja Anda saat digunakan di cuaca kering? Lagi pula, para pemimpin kota, termasuk dari pemerintah provinsi, juga telah membeli beberapa. Ini membuktikan bahwa produk kami bagus dan praktis, dan tidak ada hubungannya dengan apakah Anda menggunakannya atau tidak. Jadi apa yang kau bawa kali ini? Zhang Ruiqiang tidak bisa membantah Feng Yu. Jadi dia berencana untuk mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Feng Yu, dia sudah memilikinya dan tidak membutuhkannya, dan tidak berencana untuk mencobanya. Bukankah aku baru saja bilang ini kipas angin tanpa bilah? Ini kipas angin listrik tanpa bilah. Ini produk baru, berteknologi tinggi, dan telah memenangkan 4 paten penemuan praktis nasional. Feng Yu tidak berhenti setelah mulai memperkenalkan produk itu dengan kata-kata yang bertubi-tubi. Tetapi apapun yang terjadi, Zhang Ruiqiang tidak menginginkannya dan tidak akan membiarkannya tinggal di sana. Hampir 1 jam kemudian, Feng Yu pergi sambil membawa kotak itu. Namun,
Zhang Ruiqian tidak tahu bahwa selama 1 jam itu, banyak orang yang lewat di kantornya telah memperhatikan kotak itu, terutama tulisan besar di atasnya kipas angin tanpa bilah merek Fengyu. Kirilenko menelepon untuk mengatakan bahwa dia telah membeli informasi teknis yang diinginkan pabrik motor, dan bahwa dia secara pribadi akan membawanya ke Harbin kali ini. Kirilenko sendiri yang melakukan perjalanan dengan uang sekecil itu? Jangan konyol. 2 tahun lalu mungkin saja bisa. Sekarang Kirilenko sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses dengan aset melebihi puluhan juta rubel. Apa dia peduli dengan uang sekecil itu? Meskipun informasinya tidak murah, biayanya juga tinggi, dan keuntungan Kirilenko hanya beberapa ratus ribu rubel. Feng Yu juga menebak tujuan kunjungannya kali ini. Ia mungkin ingin berbicara dengan Feng Yu tentang situasi politik di Uni Soviet. Prediksi Feng Yu sebelumnya perlahan menjadi kenyataan. Misalnya, kasus Presiden Jove, kasus Yeltsin, dan kasus Lituania. Kini, hubungan antara Jerman Timur dan Barat pun semakin jelas. Unifikasi tak terbendung. Perundingan damai telah dimulai, dan reunifikasi Jerman pasti akan selesai tahun ini. Ayah Kirilenko, Shevchenko, diam-diam telah berjanji setia kepada Yeltsin. Sebagai perwira logistik militer, ia akan memberikan dukungan yang signifikan kepada Yeltsin, seperti menyediakan lebih banyak pasokan untuk unit-unit tertentu dan lebih sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, pasokan untuk unit-unit lain, sehingga dengan cepat mengubah keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Ayahnya sudah menentukan pilihan, dan keberhasilan atau kegagalan bergantung pada Yeltsin. Kirilenko ingin mengobrol baik-baik dengan Feng Yu untuk melihat apakah Feng Yu punya saran lain. Feng Yu adalah seorang pengusaha, dan Kirilenko adalah mitra dagang terbesarnya. Semakin tinggi status keluarga Kirilenko di Uni Soviet, semakin mudah bagi Feng Yu untuk berbisnis. Dalam hal ini, Kirilenko dan ayahnya sama-sama yakin bahwa kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan Feng Yu. Namun, Kirilenko kini menyesal telah memperkenalkan orang-orang Soviet generasi kedua lainnya kepada Feng Yu. Jika keluarganya benar-benar gagal, Feng Yu masih bisa berbisnis dengan generasi kedua lainnya. Lagi pula, Feng Yu selalu bisa menyelesaikan urusannya secara tunai, yang jauh lebih baik daripada mitra dagang lain yang ditemukan oleh generasi kedua tersebut. Pada titik ini, Feng Yu berada di posisi yang menguntungkan. Jika ia berhasil melepaskan diri dari Kirilenko, kerugiannya akan kecil. Sementara jika Kirilenko melepaskan diri dari Feng Yu, kerugiannya akan besar. Kirilenko datang menemui Feng Yu kali ini bukan hanya untuk mendengarkan analisis Feng Yu tentang situasi di Uni Soviet, tetapi juga untuk memperdalam persahabatannya dengan Feng Yu. Feng Yu berdiri di luar bandara dan melihat Kirilenko melambai padanya. Di belakangnya ada seorang pengikut, menyeret 4 koper besar. Sebagian besar kotak tersebut berisi dokumen, dan barang bawaan mereka hanya berukuran kurang dari separuh kotak. Setelah berpelukan mesra, Feng Yu segera mendorong kakak Ji menjauh. Pria ini masih begitu kuat sehingga pelukannya seakan mencekiknya sampai mati. Saudara Ji, mari kita kirimkan informasinya ke klien terlebih dahulu, baru kita bisa mengobrol baik-baik. Tentu saja, tapi kamu harus minum bersamaku malam ini, dan juga, telepon Li. Kenalan kedua Kirilenko di Harbin adalah Li Shiqiang. Kak Ji, kakak iparku mungkin sedang tidak ada. Adikku akan melahirkan, dan perkiraan lahirnya minggu ini. Jadi, selamat, tidak apa-apa, aku membawakannya hadiah. Kalau besok kita ada waktu luang, kita bisa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adikmu. Orang Soviet senang menerima hadiah, dan tentu saja mereka juga senang memberi hadiah. Kali ini, mereka datang untuk menjaga hubungan baik, jadi Kirilenko tentu saja tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia juga tahu bahwa Li Shiqiang adalah saudara ipar Feng Yu, dan ia ingin membangun hubungan baik dengan Li Shiqiang agar ia bisa memberikan dukungan yang baik di saat-saat genting. Kepala teknisi pabrik motor membawa orang untuk memeriksa data, terutama untuk memeriksa apakah ada bagian yang hilang. Mereka tidak meragukan keaslian data tersebut. Feng Yu telah menjamin bahwa jika ada masalah dengan data tersebut, ia akan mengembalikan uangnya 2 kali lipat. Feng Yu yakin saudara Ji tidak akan menipunya hanya demi uang sekecil itu, karena hal itu akan merusak hubungan baik yang telah mereka bangun sejak lama. Li Xiao juga percaya pada Feng Yu. Jika Feng Yu benar-benar berani menipunya, dia pasti bukan orang bodoh. Tak lama kemudian, informasinya pun dicek, namun rinciannya tidak bisa diverifikasi dan butuh waktu. Tuan Feng, informasinya sudah lengkap. Kami sudah menandatanganinya dan akan segera memberitahu Ban untuk mentransfer uangnya kepada Anda. Di mana para ahli Soviet? Akan sangat sulit bagi kami untuk sepenuhnya memahami hanya informasi yang telah kami terima. Para ahli akan tiba minggu depan. Mereka bukan hanya untuk pabrik motor, tetapi juga untuk Harbin Aircraft Industry Group, perusahaan mesin, pabrik bir, dan sebagainya. Mereka semua akan tiba secara bertahap, dan kami akan mengirimkannya kepada Anda ketika waktunya tiba. Feng Yu sangat puas. Kali ini, ia telah merekrut cukup banyak talenta Soviet, semuanya ahli dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jika Feng Yu kejam,
Ia bahkan bisa menandatangani kontrak kerja dengan para ahli Soviet ini dan memungut biaya konsultasi dari pabrik motor dalam bentuk bimbingan ahli. Ini juga akan memungkinkan Feng Yu menghasilkan banyak uang. Namun, Feng Yu tidak tertarik mendapatkan uang sekecil itu. Akan lebih menguntungkan jika mendapatkan bantuan. Di zaman sekarang, bantuan seringkali lebih berharga dan bermanfaat daripada uang. Setelah menolak undangan makan malam Li Xiu, Feng Yu dan Kirilenko datang ke hotel internasional. Belum lama ini, Yu Chunyuan, Presiden Hotel Internasional, memerintahkan Feng Yu untuk pergi karena ia sedang bertransaksi valuta asing. Namun, dalam 2 tahun, Feng Yu telah menjadi bos besar. Ketika Feng Yu keluar dari mobil, Yu Chunyuan secara pribadi membukakan pintu untuknya. Terakhir kali adik Feng Yu menikah, ia melihat betapa hebatnya keluarga Feng. Ia hanyalah seorang manajer restoran kecil milik negara, dan tak sebanding dengan tamu-tamu yang diundang keluarga Feng. Feng Yu meminta seseorang untuk menelepon terlebih dahulu, dan Yu Chunyuan meminta mereka memesan kamar tamu dan restoran untuk memastikan mereka merasa senyaman mungkin. Meskipun hanya ada 2 orang untuk makan, Yu Chunyuan tetap menyediakan ruang pribadi untuk mereka. Tentu saja, hidangan yang dipesan Feng Yu sama lezatnya dengan yang dipesan di ruang pribadi lainnya. Setelah menyesap anggur, Kirilenko bertanya dengan suara pelan, "Feng, ayahku telah menghubungi Tuan Ye Liqin. Tetapi apakah kamu yakin ini kesempatan yang baik?" Feng Yu tersenyum dan berkata, "Kakak Ji, kau sudah memilih untuk percaya padaku. Jadi kenapa masih bertanya? Aku ingin mengingatkanmu bahwa Tuan Ye Liqin mungkin akan dibunuh. Jika dia meninggal, itu akan menjadi hal yang buruk bagi ayahmu." "Pembunuhan?" Kirilenko terkejut. Feng Yu belum pernah memberitahunya tentang ini. Mungkinkah seseorang sedang merencanakan kudeta militer? Namun, bahkan jika kudeta dilancarkan, orang yang harus dibunuh seharusnya Presiden Qiaofu. Mengapa mereka menargetkan Tuan Ye Liqin? Mungkinkah Presiden Qiaofu ingin membunuh Tuan Ye Liqin? Kirilenko berkeringat dingin memikirkannya. Seperti yang dikatakan Feng Yu, keberpihakan ayahnya kepada Tuan Ye Liqin mungkin akan disembunyikan untuk sementara waktu. Tetapi dalam jangka panjang, hal itu pasti akan terlihat. Jika Tuan Ye Liqin dibunuh saat itu, ayahnya tidak akan mampu mempertahankan posisinya saat ini, apalagi naik ke tampuk kekuasaan. Ia bahkan mungkin berada dalam masalah besar. Saudara Ji, tetaplah tenang. Saya yakin Tuan Ye Liqin sendiri akan menyadari hal ini. Selama kita mengambil tindakan pencegahan, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Ayahmu bertanggung jawab atas logistik. Selama kamu menyediakan peralatan dan perlengkapan, itu akan menjadi dukungan terbesar bagi Tuan Ye Liqin. Ketika dia mendapatkan kekuasaan dan menghargai kontribusinya, dia pasti tidak akan memperlakukan ayahmu dengan tidak adil. Secara historis, partai-partai oposisi tidak setuju dengan pembunuhan dan hanya ingin menempatkan mereka dalam tahanan rumah. Justru karena inilah Yeltsin berhasil berkuasa, menguasai Rusia, dan mengambil alih lebih dari 90% aset luar negeri bekas Uni Soviet, yang memungkinkan Rusia untuk terus menjadi salah satu kekuatan dunia. Kirilenko menghela napas lega, berpikir sejenak, lalu bertanya, "Feng, kamu punya banyak ide. Menurutmu, bagaimana aku harus berkembang di masa depan?" Feng Yu terkejut Kirilenko akan menanyakan pertanyaan ini. Ia selalu berpikir bahwa meskipun Kirilenko bukanlah orang yang banyak berpendapat, ia memiliki pandangannya sendiri tentang masa depan. Ia tidak pernah menyangka akan benar-benar meminta nasihat Feng Yu hari ini. Feng Yu dengan senang hati memberikan nasihat kepada saudara Ji dan bahkan menjadi mentor hidupnya. Tetapi jika dia terjatuh ke dalam lubang di sepanjang jalan, jangan salahkan dia. "Saudara Ji, bukankah kamu bilang kamu tidak berencana terjun ke dunia politik di masa depan, juga tidak berencana melanjutkan dinas militer? Kalau begitu, tentu saja kamu akan tetap berbisnis. Saya benar-benar ingin menghasilkan uang dari bisnis. Hidup di militer terlalu keras, dan politik itu membosankan. Sama sekali tidak senyaman hidup saya sekarang. Tapi bukankah Anda bilang Uni Soviet akan hancur? Jika itu benar, bisnis kita saat ini pasti akan sangat terpengaruh." Feng Yu mengerti bahwa Kirilenko takut dengan situasi politik Uni Soviet. Keuntungan terbesar Kirilenko saat ini adalah menjual kembali peralatan dan teknologi Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, negara itu pasti perlu membangun kembali industrinya, dan menjualnya kembali tidak akan semudah itu. Meskipun ia masih bisa terus mengimpor barang-barang Tiongkok, ia jelas tidak bisa menghasilkan uang sebanyak menjual kembali peralatan. Penurunan keuntungan dari beberapa juta rubel sebulan menjadi hanya 1 juta rubel sebulan terlalu besar. "Saudara Ji, ingatkah saya bahwa sekaranglah saatnya untuk mengumpulkan modal? Kehancuran Uni Soviet akan memakan waktu setidaknya 1 tahun lagi. Jadi pilihan terbaikmu adalah memanfaatkan kesempatan untuk membeli mineral. Misalnya, biji besi, minyak, batu bara, logam langka, apapun bisa. Pembangunan negara besar manapun tidak terlepas dari mineral, dan dengan kemajuan teknologi di masa depan, permintaan akan mineral-mineral ini niscaya akan meningkat. Kamu bahkan mungkin menjadi salah satu orang terkaya di dunia." Sebelum runtuhnya Uni Soviet, banyak taipan pertambangan bermunculan.
Mereka semua memiliki hubungan dekat dengan militer atau pejabat pemerintah. Singkatnya, itu hanyalah tipuan yang dimainkan oleh keluarga-keluarga istimewa ini. Mineral milik negara dijual kepada perorangan dengan harga rendah, dan tanda tangan mereka adalah satu-satunya cara untuk mewujudkannya. Dengan runtuhnya Uni Soviet, harga mineral-mineral ini meningkat pesat, dan kantong mereka pun cepat gemuk, tetapi kemudian ditangani oleh Putin. Beli tambang? Yakin bisa untung di masa depan? Tapi kalaupun bisa, harga tambangnya mahal. Tambang batu bara tidak semahal itu. Tapi biji besi, minyak, dan barang-barang lainnya pasti akan sangat mahal. Feng Yu bertanya secara misterius, bagaimana jika harga minyak anjlok awal tahun depan? Apa? Harga minyak akan turun? Bagaimana mungkin? Minyak adalah sumber daya energi mineral terpenting, dan Irak saat ini terbebani banyak utang. Kudengar mereka berencana bekerja sama dengan Kuwait untuk mengurangi produksi demi menaikkan harga minyak mentah. Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk tak mengagumi Kirilenko. Ia tak menyangka Kirilenko tahu semua ini. Melihat ekspresi terkejut Feng Yu, Kirilenko pun tak kuasa menahan rasa bangganya. Harga minyak akan turun drastis awal tahun depan. Ini peluang besar bagi kita. Kalau Anda percaya, silakan berdagang minyak berjangka dengan saya. Saya jamin keuntungan Anda akan berlipat ganda dalam sebulan. Keuntungannya berlipat ganda dalam 1 bulan? Bagaimana mungkin? Kirilenko sama sekali tidak percaya. Sekalipun kontrak berjangka memiliki leverage, keuntungannya berlipat ganda dalam 1 bulan. Feng Yu juga mengatakan bahwa harga akan turun tajam. Bukankah itu berarti harga minyak akan turun setidaknya 10% dalam 1 bulan? Harga minyak mentah internasional kini mulai stabil, tetapi trennya sudah menunjukkan peningkatan. Bahkan para pakar ekonomi pemerintah Soviet memperkirakan harga minyak mentah pasti akan naik hingga lebih dari As-30 per barel setelah tahun baru. Feng Yu benar-benar bilang harganya akan turun? Baiklah, saudara Ji, kalau kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, aku akan memberimu tips lagi. Siapa yang punya keputusan akhir soal cadangan mineral? Teknologi? Bukan, manusia. Kau bisa saja membeli biji berkualitas rendah yang hampir habis, tapi kau beruntung dan itu berubah menjadi tambang yang kaya. Kirilenko menepuk pahanya. Kenapa dia tidak memikirkan trik ini? Kalau mereka membeli biji yang hampir habis, biayanya tidak akan mahal. Soal cara meminta seseorang mengganti cadangan mineral, dia sangat familiar dengan rutinitas ini. Jadi, haruskah kita terus berdagang peralatan industri selama periode ini? Peralatan industri Soviet biasa tidak lagi mudah dijual di Tiongkok. Dan data teknis industri umum tidak lagi populer. Ingat bisnis apa yang saya ceritakan? Mata Kirilenko terbelalak. Kau masih ingin aku menjual senjata? Ia berpikir jika ia menjual kembali senjata, ia akan memiliki keuntungan dibandingkan banyak orang. Ayahnya bertanggung jawab atas logistik, dan ia bisa memasuki pabrik-pabrik dan gudang senjata militer itu seolah-olah rumahnya sendiri. Dan setelah Feng Yu terakhir kali menyebutkannya, ia juga melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa tampaknya ada beberapa keturunan generasi kedua yang melakukan bisnis ini. Jika keturunan generasi kedua itu berani melakukannya, mereka pasti telah menerima persetujuan diam-diam dari keluarga mereka. Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa ya tidak? Namun, ayahnya sekarang mendukung Yelikin. Ia bisa mencegat banyak senjata dan barang lainnya, tetapi harus diperlengkapi untuk pasukan yang pro-Yelikin. Sekalipun ia ingin menjualnya kembali, ia tidak bisa menunda kenaikan tahta ayahnya. Selama ayahnya berhasil, bahkan jika hanya dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal, statusnya akan sangat meningkat. Namun, jika ayahnya gagal, meskipun ia memiliki banyak uang, ia hanya akan menjadi orang kaya, dan tidak akan ada kejayaan seperti keadaannya saat ini. Jika ia sedang tidak beruntung, ia mungkin bahkan tidak akan menjadi orang kaya, dan harus membawa uangnya dan mencari perlindungan di Eropa Barat. Feng Yu melambaikan tangannya untuk menenangkan saudara Ji. Saudara Ji, amunisi tidak selalu berarti senjata, bisa juga sesuatu yang lain. Saya hanya merujuk pada produk militer. Misalnya, saya tahu Anda punya bandara yang memproduksi banyak pesawat. Awalnya pesawat-pesawat itu untuk keperluan militer, tetapi jelas ada kelebihan produksi. Dan industri penerbangan Tiongkok kita saat ini sedang berkembang pesat, jadi kita sangat membutuhkan pesawat penumpang berawak. Apakah Anda mengerti? Anda ingin saya mengubah pesawat berawak militer menjadi pesawat sipil dan menjualnya kepada Anda? Feng Yu mengangguk, ekspresinya penuh dengan sikap mau belajar. Benar. Banyak barang yang diproduksi oleh pabrik militer dapat digunakan tidak hanya untuk keperluan militer tetapi juga untuk keperluan sipil. Kamu bisa menggunakan ini sebagai uji coba untuk melihat apakah peraturan di industri ini ketat. Jika ya, kamu hanya menjual beberapa pesawat sipil. Apa masalahnya? Jika peraturannya longgar, rudal pun bisa diubah menjadi kembang api dan dijual kepadaku. Mendesis. Kirilenko tersentak. Rudal dijual sebagai kembang api? Mungkinkah itu terjadi? Bukan berarti Feng Yu hanya main-main.
Beberapa pedagang gila di Uni Soviet juga pernah melakukan hal serupa di masa lalu. Peluru dijual sebagai tembaga bekas, senjata api sebagai besi bekas, semuanya dijual per pon. Rudal dan ranjau dijual sebagai bahan peledak biasa yang digunakan dalam pertambangan. Seseorang bahkan mengungkapkan secara daring bahwa seorang atasannya telah memerintahkannya untuk mengekspor rudal sebagai kembang api. Militer Soviet melepas laras senapan dari tank tempur utama mereka dan menjualnya sebagai traktor roda rantai. Tiongkok juga membeli beberapa di antaranya, membawanya kembali, membongkarnya, dan mempelajari struktur internalnya. Orang-orang ini melakukan segala macam hal gila demi uang. Feng Yu meminta saudara Ji untuk memulai dengan menjual pesawatnya, seperti di kehidupan sebelumnya. Menukar makanan kaleng dengan pesawat terbang. Ini adalah kisah nyata. Satu pesawat penuh makanan kaleng dan barang-barang kecil lainnya dibawa, dan sebagai imbalannya, 4 pesawat penumpang besar dipertukarkan. Harga makanan kaleng dan barang-barang kecil lainnya itu hanya setara dengan harga satu pesawat. Orang lain bisa melakukannya jika mereka berusaha sebaik mungkin. Sekarang Feng Yu sudah menjalin hubungan dengan saudara Ji, seorang perwira militer Soviet generasi kedua. Mengapa dia tidak bisa melakukannya? Tentu saja, tujuan Feng Yu bukan hanya 4 pesawat penumpang. Karena ia akan melakukannya sekali, tentu saja ia ingin membuat pesawat-pesawat besar. Pesawat penumpang besar merupakan komoditas langka di Tiongkok. Banyak maskapai domestik yang membuka atau menambah rute internasional dan sangat membutuhkan lebih banyak pesawat penumpang besar. Feng Yu yakin dapat menjual lebih dari 5 pesawat kepada Sichuan Airlines saja, belum lagi Harbin, Guangzhou, Shanghai, dan kota-kota lain yang juga sangat membutuhkan pesawat penumpang besar. Feng Yu tidak percaya bahwa selama harganya rendah, ia tidak akan mampu bersaing dengan produsen pesawat Eropa dan Amerika. Dan Feng Yu tidak hanya ingin membeli pesawat. Karena ia bisa membuat pesawat, maka teknologi manufakturnya seharusnya juga tersedia, bukan? Kirilenko menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu sambil minum, dan segera menghabiskan 2 gelas anggur putih. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya merah, dan dia tidak tahu apakah itu karena alkohol atau kegembiraan. Feng, aku akan membantumu menghubungi pesawat saat kita kembali. Berapa yang kamu inginkan? Feng Yu mengangguk puas. Aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Pesawat berawak besar ini dapat diubah menjadi pesawat penumpang dengan sedikit modifikasi. Bahkan tanpa modifikasi, pesawat ini dapat dijual langsung ke militer sebagai pesawat angkut militer. Terkait dengan koneksi, apa yang dilakukan Harbin Aircraft Industry Group? Sebelumnya, Harbin Aircraft Industry Group adalah pabrik manufaktur pesawat militer, tetapi kini fokusnya telah bergeser. Pengembangan utamanya adalah pesawat kecil dan helikopter, sementara pesawat besar telah dialihkan ke Shenyang Aircraft Corporation. Namun, apapun yang terjadi, hubungan dengan Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd. tetap terjalin. Selama Feng Yu bisa mendapatkannya dan memberikan sedikit manisan kepada Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd., Ho Haitao akan menjamin bahwa ia dapat membantunya menghubungi militer untuk membelinya. Harganya akan lebih murah daripada membuatnya sendiri. Meskipun telah terjadi perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara dan Angkatan Laut negara saya masih tertinggal. Selain itu, karena beberapa blokade teknologi, negara-negara maju barat tidak akan menjual beberapa peralatan berkualitas baik ke Tiongkok, karena para insinyur Tiongkok memiliki kemampuan pembongkaran dan penyalinan yang sangat kuat. Jika mereka menjual 2 unit, Tiongkok mungkin akan memiliki teknologi di bidang ini setelah beberapa waktu. Hanya dengan sedikit modifikasi dan perubahan warna, produk ini menjadi produk baru yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok. Tak ada yang bisa membantahnya. Terlebih lagi, jika saudara Ji bisa mendapatkan teknologi manufaktur pesawat, Feng Yu yakin Ho Haitao akan memperlakukannya seperti tuan. Belum lagi membantu menghubungi militer untuk pengadaan, grup industri pesawat Harbin bahkan mungkin langsung membeli satu untuk penelitian pembongkaran. Namun, harga pesawat ini mungkin tidak semurah di kehidupan sebelumnya. Kirilenko lebih mengenal Feng Yu dan lebih memahami ekonomi Tiongkok daripada para perwira Soviet di kehidupan sebelumnya. Ia sangat memahami daya beli Feng Yu. Feng, meskipun pesawatnya murah, harganya tidak akan terlalu murah. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Jika Kirilenko benar-benar mendapatkan banyak pesawat, dana Feng Yu saat ini tidak akan cukup. Meskipun pasar saham sedang naik dan bursa saham telah mengumumkan akan dibuka, harga saham tidak akan melonjak drastis sebelum dibuka, dan masih jauh dari periode keuntungan yang luar biasa. Feng Yu pasti tidak akan menjualnya. Setidaknya sampai tahun depan, Feng Yu akan mempertimbangkan untuk menjual saham dan menginvestasikan uangnya di bidang lain. Feng Yu sudah tahu cara mendapatkan uang untuk membeli pesawat itu. Dia pasti bisa mendapatkan pinjaman. Dia tidak bisa mendapatkan pinjaman di Tiongkok lagi. Dan dia sudah mendapatkan pinjaman di Hong Kong. Tetapi dia belum mendapatkan pinjaman dari Uni Soviet. Dia bisa dengan mudah mengambil aset-asetnya saat ini. Seperti saham di perusahaan mesin, perusahaan Taihua, dan pabrik listrik Taihua, dan membiayainya kembali di Uni Soviet. Dengan adanya saudara Ji, seharusnya tidak terlalu sulit.
Feng Yu mengangkat gelasnya dan berdenting dengan gelas Kakak Ji. Kakak Ji menghabiskannya. Feng Yu hanya menyesap sedikit lalu meletakkannya. Kakak Ji memang orang yang rendah hati. Kak Ji, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu, jadi saya ingin meminjam uang dari Uni Soviet. Saya ingin tahu apakah Kak Ji bisa membantu saya memperkenalkan seseorang? Pinjaman? Tidak masalah. Saya kenal presiden beberapa bank di Moskow, kata Kirilenko sambil menepuk dadanya. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saudara Ji, saya tidak ingin mengambil pinjaman di Moskow. Kenapa? Kirilenko sangat bingung. Kenapa? Kalau kamu tahu pinjaman ini akan sangat merugikan bank, dan itu akan jadi uang masa depan Rusia, apa kamu tidak akan membenciku? Saudara Ji, saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Bisakah saya mendapatkan pinjaman dari bank di Belarus, Ukraina, atau negara-negara sekutu Soviet lainnya? Saya punya agunan, tapi saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Setelah Uni Soviet runtuh, mantan sekutu akan menjadi musuh di masa depan. Feng Yu mengkhianati sekutu lainnya, dan saya yakin saudara Ji akan memujinya. Ini tidak sulit. Saya juga punya wajah di negara-negara sekutu lainnya. Kirilenko yakin untuk mengatakan ini. Produk-produk Tiongkoknya tidak hanya dijual di dekat Moskow, tetapi juga di kota-kota besar di negara-negara sekutu lainnya. Kalau tidak, mengapa ia mau bekerja sama dengan begitu banyak generasi kedua? Ngomong-ngomong, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Tanya Kirilenko dengan santai. Apakah 100 juta rubel baik-baik saja? Feng Yu bertanya ragu-ragu. Berapa? 100 juta rubel? Asetmu banyak sekali. Kirilenko berdiri dengan bersemangat. Ia pikir Feng Yu hanya bisa meminjamkan 20 atau 30 juta rubel. Meminjamkan 100 juta? Apa dia gila? Feng Yu tersenyum dan menjawab, karena saya tidak punya banyak agunan aset, saya butuh bantuan saudara Ji. Dan saya sarankan Anda mengambil pinjaman sebelum akhir tahun. Akan ada peluang bagus di awal tahun depan. Peluang bagus? Minyak berjangka? Apakah Anda bertaruh pada penurunan harga minyak? Kirilenko telah berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa Feng Yu begitu menakjubkan, tetapi dengan jatuhnya harga minyak, ini sama sekali mustahil.